Dia ingin aku mengemas koin emas. Wanita terkaya di Jincheng. Lemparkan ke kamarku. Bangun dan lihat ini dan lambaikan tangan. Raksasa yang bisa membuatku menghilang. Saya melarikan diri dari negara itu semalam, membawa Fuxing. Setelah bertahun-tahun, saya kembali ke Cina dengan profil tinggi dengan aset 100 miliar. Saya hanya ingin meneriakkan kalimat Handong selama 30 tahun. Tanpa diduga, wanita terkaya memiliki triliunan aset. Saya pikir dia akan melecehkan saya seperti orang gila. Tapi dia hanya memeluk erat kepalaku sambil menangis. Untuk meninggalkanku. Aku memberimu segalanya. Dan saya sedang berjalan di bandara mewah ibu kota. Dengan 3 poin ketidakpedulian dan 1 poin ketampanan. Katanya aku terlahir kembali. Kali ini aku mengambil kembali semua milikku. Hanya karena kehidupan saya sebelumnya, saya berlutut dan menjilat milisi putih bunga sekolah dengan gila-gilaan. Ternyata bagian Chorus baru saja menggantung kunci mobil. Milisi kulit putih mempostingnya terbalik. Keduanya juga bekerja sama untuk mengubah saya menjadi orang tua. Kakek tua itu tidak bisa menerimanya. Baru saja meninggal mendadak karena tekanan darah tinggi. Ayah yang mencintai wajah. Menjilat ibu kota. Sepatu kulit pria tua keluarga Liu dari keluarga kedua. Memutuskan untuk meninggalkan saya ke keluarga Liu. Saat menindaklanjuti dengan Liu Ruyan yang menderita penyakit serius. Hari pernikahan Chongxing. Orang kaya dan berkuasa di ibu kota. Datang dan saksikan adegan ironis ini. Tapi saya tidak menyangka Bai Ningbing akan masuk dan meraih pernikahan. Dia mengenakan gaun pengantin putih. Jangkau aku sambil menangis. Ayo kawin lari. Maaf saya belum merespon. Saya tidak ragu untuk melarikan diri dari pernikahan dengan Bai Ningbing di tempat. Fantasi akhirnya bersama Bai Ningbing. Tapi badut itu adalah aku. Dia sengaja membawaku ke saudara kaya. Mereka berdua menertawakanku. Tawa saya menjilat sampai akhir tanpa apa-apa. Di hari-hari berikutnya, saya lelah secara fisik dan mental dari pelecehan dan memejamkan mata. Bangun lagi. Saya menemukan diri saya kembali ke masa 5 tahun yang lalu. Aku tidak akan menjilatnya lagi kali ini. Saya langsung belajar di luar negeri. Sekarang aku bukan hanya murid kura-kura. Atau yang besar di balik grup Xinluo yang terdaftar. Pria itu memiliki lusinan gol kecil di tangan. Ingatlah rasa sakit masa lalu. Saya baru saja akan meneriakkan kalimat Hedong 30 tahun. 30 tahun Heksi. Seorang anak kecil di sebelah saya menunjuk ke arah saya dan bertanya. Bu, apa yang saudara itu lakukan? Ibu mengangkatnya dan berkata dengan serius bahwa bayinya dalam bahaya. Mari kita menjauh dari pasien ini. Aku membuka mata lebar-lebar. Apa kau dokter ajaib? Sekilas Anda bisa tahu bahwa saya sakit. Sangat tinggi, sangat kuat. Kuat di tengah. Ham harus memakan raja segala raja. Tuan Fang, mobil Anda sudah diatur. Saat ini, seorang pria mengenakan rok pinggul hitam. Sekretaris datang ke arahku. Ekspresi serius. Serius menekankan pentingnya menjaga profil rendah kali ini. Mobil apa yang diatur? Apakah 28 bar cukup sederhana? Aku mengerutkan kening melihat sepeda antik di depanku. Dan itu tidak mudah. Bisakah sepeda melewati jalan tol? Hanya saja, jangan mengambil jalan tol. Mendengar itu, saya kemudian mengacungkan jempol, Anda jenius. Aku mengagumi. Setelah itu, dia mengendarai 28 bar kesayangannya sepanjang jalan. Kembali ke rumah yang telah lama ditunggu-tunggu. Sekretaris Agung. Tapi itu sudah menungguku di gerbang rumah persegi. Kau datang cukup cepat. Ya, saya naik taksi. Mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa saya bisa naik taksi? Saya dikejar oleh polisi lalu lintas dengan tongkat. Karena SIM kami sama-sama asing. Tuan Fang. Kamu bilang kamu paling benci naik mobil orang asing. Aku tidak bisa berkata-kata. Lakukan apa yang saya suruh Anda lakukan. Kenapa kau ragu-ragu? Mata sekretaris itu kosong. Jelas, terakhir kali saya dimarahi karena terlalu tegas. Anda adalah ketua dan saya adalah ketua. Terlalu tegas hanya akan membuat para pemimpin membencinya. Dia tidak mengerti pikiran bos. Berjalan di pintu. Ayahku melihatku menangis. Dan perhatian kakek jelas tertuju pada sekretaris di belakangku. Tanya Yuan-Yuan heran. Apakah itu pacarmu?
Aku menggeleng serius. Berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Saya memutuskan untuk menyembunyikan diri dan rahasia besar. Identitas buku. Jadi saya datang dengan alasan. Ini adalah ibu tiri yang saya temukan untuk ayah kami. Lalu aku berbalik untuk mengedipkan mata pada sekretaris pertama. Sampaikan salam untuk ayah. Sekretaris itu mendorong bingkai kacamatanya. Pertama kali kami bertemu, saya adalah Ibu Fang Yuan. Saya mendengar kakek saya menangis dengan gembira. Hebat, ternyata ibu tiri. Saya pikir itu pacar. Ibu tiri adalah ibu tiri yang hebat, itu luar biasa. Ibu tiri lebih baik dari pacar. Lihat reaksi mereka. Aku bertanya-tanya. Apakah penting apakah saya punya pacar atau tidak? Karena kamu akan segera menikah. Ayah berkata dengan serius, aku telah menetapkan waktu. Lusa. Apakah Anda siap untuk bergabung dengan keluarga Liu? Mendengar itu, seluruh pribadi saya tidak baik. Utara, jelas saya tidak menjadi SIM dalam hidup saya. Kenapa masih dijual? Mungkinkah itu dijual kepada keluarga Liu sebagai menantu dari pintu ke pintu? Ini tidak ada hubungannya dengan menjadi SIM. Waktu hampir habis, saya tidak punya waktu untuk berlari kembali ke luar negeri. Ayah berkata dengan nada yang kuat. Anda harus menikah jika Anda tidak menikah. Ini saya menjilati 2 pasang sepatu kulit. Kesempatan. Selama Anda menikahi keluarga Liu, keluarga Fang kami akan hidup selamanya. Jangan khawatir tentang kehidupan selanjutnya, Aku mendorong ayahku menjauh. Kau memintaku menjadi menantu dari pintu ke pintu. Aku lebih baik mati sekarang. Sekretaris menanggapi dengan cepat. Ambil pisau dapur dari dapur. Taruh di tanganku. Dan dia menganggukkan kepalanya. Mata yang keras. Seolah mengatakan Tuan Fang. Waktu tidak menunggu siapapun. Melihat tatapan penuh harap sang sekretaris. Aku terkesiap, kita tidak perlu terlalu tegas. Oh lalu kamu mati. Ibu tirimu dan aku sedang membuat trompet. Ayah menepuk pundak sang sekretaris. Anda menyukai anak laki-laki dan perempuan. Salah satu impian saya adalah memiliki 30 anak. Kebijakan nasional galaksi. Tingkat kesuburan nasional tergantung pada Anda. Kakek memberinya acungan jempol. Aku menatap ketiga orang di depanku. Di hati saya, keluarga ini tampaknya memiliki penyakit serius. Kakek berbalik untuk melihat. Aku menggeleng tak berdaya. Gurumu memberitahu kami. Anda tidak ingin bersama keluarga Liu. Apa karena aku tidak bisa melupakan Muse saat kuliah? Bai Ningbing menyebutkan nama yang akrab ini. Hatiku tiba-tiba bergetar. Tapi segera aku mendapatkan kembali ekspresi lamaku. Angkat dagumu, apa menurutmu aku akan tetap menyukainya? Bai Ningbing, apa dia? Aku akan kembali ke Cina kali ini. Adalah untuk membuat mereka semua bayar harga yang pantas Anda dapatkan. Lalu kamu akan menikah denganku. Kalau tidak, saya akan menjilatnya untuk apa-apa. Ayah menekan saya untuk mengemasi tas saya. Dia mengemasku seperti sampah dan mengirimku ke keluarga Liu. Seperti yang diharapkan dari keluarga kaya raya. Saya membelai setelan yang dibuat khusus. Dikatakan bahwa banyak desainer tidak tidur. Dirasakan dengan bekerja lembur. Pernikahannya mirip dengan kehidupan sebelumnya. Ini tidak terlalu megah. Sebaliknya, itu sangat minimalis. Tapi, kesederhanaan mengungkapkan temperamen raksasa teratas di mana-mana. Bunga untuk pernikahan diterbangkan dari perkebunan Prancis. Hanya untuk pernikahan. Bunga berada pada momen terindahnya. Makanan di atas meja. Aku takut sehari sebelumnya. Masih berlari hidup dan menendang gunung dan hutan. Keesokan harinya di meja. Selamat menikah. Seseorang bersulang untukku. Tapi aku tidak ingat siapa pria ini. Lihat aku bingung. Orang itu mencondongkan tubuh ke pipiku dengan jijik. Bukankah itu hanya mendaki keluarga Liu? Mendengar ini, aku menyentuh kepalaku. Siapa dia? Apakah kita akrab? Tidak terlalu akrab, tidak akrab, Anda masih memiliki begitu banyak mural. Saya yakin, apakah Anda ingin dimarahi oleh saya? Pria itu kaget. Bola mata akan jatuh ke mulut. Dia menunjuk ke arahku dan menunjuk dirinya sendiri. Apa-apaan? 5 tahun lalu, pria ini masih lembut dan lemah.
Yang lain memarahinya dengan kelembutan yang tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mengapa Anda pergi ke luar negeri? Karakternya menjadi seperti ini. Apa kau sakit? Oh, apakah kamu mengkhawatirkanku? Apa kau sakit? Aku terlalu malas untuk memarahi. Aku takut aku akan memarahimu. Dengan cara ini, jangan katakan bahwa seseorang akan datang untuk menjadi yin dan yang. Saya benar-benar terisolasi. Setelah itu, saya berdiri sendiri di sudut. Jelas protagonis pernikahan. Tapi karena pahlawan wanita terlambat. Tidak ada yang peduli padaku. Maaf aku terlambat. Protagonis sebenarnya dari pernikahan, Ruyan Liu, telah tiba. Dibandingkan reputasinya di dunia bisnis. Bahkan, penampilannya. Sulit untuk mengasosiasikannya dengan rumor. Sebagai kecantikan yang terkenal. Di antara alisnya. Ada rasa lelah yang tersisa. Anda Fang Yuan, kan? Hari pernikahan. Pengantin wanita menanyakan nama pengantin pria. Itu konyol. Jadi aku memutar mataku. Senyum di wajah Ruyan Liu hampir berhenti. Ah kamu apa? Tidak ada pengantin yang datang dan menanyakan nama pengantin pria. Maaf, ini memang masalah saya. Mengetahui kesalahan dapat memperbaiki banyak hal. Lain kali jangan diulangi lagi. Kita harus menikah sekali saja. Dan itu menyadarkan saya. Itu poin yang bagus. Ya. Anda juga tahu bahwa pernikahan adalah peristiwa besar dalam hidup. Kamu masih tidak peduli, aku telah menaklukkanmu. Cinta. Senyum di wajah Ruyan Liu benar-benar menghilang. Sebaliknya, terdiam. Kita sudah selesai dengan ini. Hal berikutnya, mengapa Anda terlambat? Saya terlihat tidak masuk akal. Dia adalah orang yang berprinsip. Masalah hari ini harus diselesaikan pada hari yang sama. Ruyan Liu tidak bisa berkata-kata. Ada apa dengan pria ini? Aku kurang tidur semalam. Telah menangani pekerjaan perusahaan. Bahkan jika lemah. Dia masih rambut keriting terkuat di keluarga Liu. Tidak heran dia masih muda. Bisa memikul beban keluarga terbesar kedua di ibu kota. Apakah Anda sudah sarapan pagi ini? Aku tiba-tiba bertanya. Ruyan Liu mengira aku mengkhawatirkannya. Menggeleng, aku tak sempat makan. Dan aku makan. Apakah Anda ingin tahu apa yang saya makan? Apa yang kamu punya? Liu Ruyan sebenarnya tidak mau tahu. Sosisnya enak. Berciuman sebentar. Kau keberatan? Ruyan Liu tidak tahu harus berkata apa. Mereka berdua berdiri dengan canggung. Dia juga 2 hari yang lalu. Baru saja mendapat informasi dari kakekku. Sebelum itu, dia tidak tahu bahwa dia jenius. Informasi menunjukkan bahwa saya lembut dan baik hati. Dapur di bawah aula dengan kesabaran. Jangan berpura-pura tegar atau tampan saat keluar. Temperamen itu alami. Menantu dari pintu ke pintu Tianxuan. Item mana di profil yang cocok untuknya? Ruyan Liu jatuh ke dalam keraguan. Hanya berdasarkan percakapan yang baru saja dipersingkat. Dia sangat menyadari. Teman sekamar orang ini adalah pembuat onar. Siapa yang menulis informasi di dinding mayat? Ayah mencuri makanan di meja. Diam-diam suka. Pernikahan tidak memiliki terlalu banyak proses yang membosankan. Kami akan bertukar cincin. Tiba-tiba seorang wanita bergegas masuk ke tempat pernikahan. Dia berpakaian indah dengan gaun pengantin putih. Melihatku, ada banyak keengganan di mataku. Itu adalah putih beku. Saya melihatnya berkata dengan sedih, Fang Yuan. Kau akan menikah? Aku seharusnya tidak datang. Suara Bai Ningbing penuh dengan kenangan. Aku memutar bola mata saat mendengarnya. Tanpa berkata-kata, Anda tahu Anda seharusnya tidak datang. Anda masih harus datang. Bukankah ini kepanikan? Orang-orang melihat adegan ini. Mereka semua menundukkan kepala dan bertanya kepada teman-teman Yao Shen. Siapa wanita ini? Saya ingat ini pacar baru Fang Yuan, kan? Ayolah, dia sederhana. Bai Ningbing sama sekali tidak menyetujuinya. Bai Ningbing bukan orangnya. Kekasih kecil Tuan Muda Qin? Cinta segitiga yang rumit. Menimbulkan selera makan semua orang. Saya tidak mengharapkan es dadi putih. Dia bahkan pergi ke wilayah keluarga Liu untuk merebut pernikahan.
Aku menatap wajah Bai Ningbing yang halus dan cantik. Dengan paksa menekan rasa mual yang terus bergejolak di hatiku. Tatapannya tanpa sadar tertuju pada Ruyan Liu. Jelas sekali. Liu Ruyan tidak menyangka Bai Ningbing tiba-tiba meraih pernikahan itu. Ekspresinya sedikit terkejut dan dia mengangkat alisnya. Tapi dia segera mendapatkan kembali dirinya yang dulu. Dan jika ekspresi cerah. Sangat menarik. Saya melihat darah tersembunyi di matanya. Karena telah terlahir kembali. Jangan membuat kesalahan yang sama lagi. Tersenyumlah pada dirimu sendiri. Aku sudah muak diikat. Melihat milisi putih yang menyedihkan dan menangis di depannya. Dagu angkat dada gelang ganda. Sudut mulutnya bengkok. Dengan nada flamboyan, siapa kamu, Bibi? Wajah kaget Bai Ningbing pias sebentar. Fang Yuan benar-benar memanggilnya Bibi. Bagaimana dia bisa begitu murni dan bergerak seperti Bibi? Jadi dia menarik napas dalam-dalam. Tenang. Fang Yuan pasti masih marah padanya. Fang Yuan, aku tahu jika kamu marah padaku. Bukan Bibi ini. Bisakah Anda memahami bahasa manusia? Siapa kau, prajurit kerah putih, menahan amarahmu? Saya menyadari bahwa saya salah. Pergi bersamaku. Mengatakan itu, matanya sedikit merah. Jangkau saya dan kali ini kita akan mulai dari awal. Begitu pernyataan ini keluar. Langsung menyulut penonton. Tamu hanya membenci. Mengapa mereka tidak menikah di musim panas? Kalau tidak, mereka bisa makan semangka secara bersamaan. Sambil menonton kesenangan. Aku menyipitkan mataku. Matanya menyentuh Liu Ruyan, yang ringan dan mendung. Dan itu membuatku sangat kesal. Jelas, keduanya akan menjadi suami istri. Sekarang suamiku akan dibawa pergi oleh wanita lain. Dia masih menonton drama. Jadi saya sengaja mengatakan istri Ruyan. Itu wanita. Dia menggertak saya. Liu Ruyan Wenyan perlahan memotong tanda tanya. Dia tidak ingin terlibat dalam insiden berdarah ini. Saya hanya ingin cepat menikah dan kembali ke perusahaan untuk melanjutkan rapat. Keamanan mengusir wanita ini. Untuk mencegahku mengucapkan kata-kata luar biasa lagi. Ruyan Liu berkata dengan dingin, tidak ada es beku putih, menangis. Dia diseret oleh dua pria berjas dan dilemparkan ke pintu. Apakah hubungan 5 tahun kami layak disebut? Yan Liu Ruyan melirikku selama 5 tahun. Ketika saya melihatnya, saya masih punya nyali untuk meraih pernikahan. Ruyan Liu tidak bisa mengerti. Datang nanti. Semua orang di sekitar dapat memiliki anak untuk bermain. Sebagai imbalan atas cincin. Saya mengingatkan. Ruyan Liu kembali sadar. Pasang cincin berlian biru di jari manisku. Sepasang cincin kawin ini. Atau dia ada di Jenewa? Butuh 300 juta untuk menembak lebih banyak. Mataku berbinar. Menatap cincin di jari manismu. Kebaruan tidak berhasil. Jadi turunkan suaramu pada wanita cantik itu, apakah ini mahal? Liu Ruyan tersenyum sopan jika Anda suka. Maka dia layak jika Anda membencinya. Lalu kembalikan padaku. Itu tidak akan berhasil. Apakah Anda pikir saya tidak tahu bahwa berlian biru itu mahal? Ada banyak hal seperti itu di rumah. Tidak apa-apa untuk membuangnya dan bermain setiap hari jika Anda suka. Saya sekali lagi ketakutan dengan kesombongan keluarga Liu. Saya mengambil kebebasan untuk menanyakan berapa nilai pasar perusahaan Liu Jia. Termasuk kepemilikan dan aset asing. Harus menjadi 1 triliun tertinggi. Dan saya tercengang. Saya pikir saya bisa melakukannya dalam 5 tahun. Untuk membangun perusahaan Shiloh senilai 100 miliar dolar. Ini sudah luar biasa. Saya tidak menyangka keluarga Liu lebih sombong dari yang saya kira. Apa yang Anda lewatkan dalam hidup terakhir Anda? Pengantin pria, Anda dapat mencium pengantin Anda. Nah, kalau begitu saya dipersilakan. Meskipun saya orang yang sangat konservatif. Tapi ini adalah 1 triliun RMB berjalan. Jangan bilang cium. Bukan tidak mungkin bagi saya untuk menjilat sepatu hak tinggi Tuan Liu. Perhatikan wajahku semakin dekat. Ruyan Liu panik dan sebagainya. Apakah Anda baru saja menghabiskan sosis bawang putih di pagi hari? Jangan menyukainya. Kemari. Jadi dia mengertakkan giginya. Tutup matamu dan berjinjit. Tinggalkan ciuman di pipiku. Karena Anda telah bergabung dengan keluarga Liu. Tentu saja, aku berinisiatif menciummu.
Setelah pernikahan selesai, keduanya memperbaiki semuanya dan masuk ke mobil bersama-sama. Dia tiba di rumah pribadi Ruyan Liu. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan di perusahaan saya, Anda bisa tidur dulu. Ruyan Liu mengganti pakaiannya. Aku buru-buru mengambil paket berkas dan pergi. Membuka villa. Aku ditinggal sendirian. Di hari pertama menikah, aku tinggal sendiri di kamar kosong. Istri hanya peduli pada perusahaan. Tapi sekarang aku sangat keren. Aku akan menikmati rumah besar itu sendirian. Di tengah malam, Liu Ruyan kembali ke kamar tidur dengan lelah. 3 hari yang lalu, dia terbaring di rumah sakit. Pernikahan itu entah bagaimana diatur oleh kakekku. Dengan seorang pria asing yang tampak sedikit gugup. Setelah upacara pernikahan, saya harus kembali ke perusahaan untuk melanjutkan rapat. Dia melepas jasnya. Saya mengganti piyama lama saya. Kemudian dia menarik selimutnya dan berbaring. Tapi menekan sesuatu yang aneh. Karena ketakutan, dia segera melompat dari tempat tidur. Ini lembut saat disentuh. Hangat adalah kulit manusia. Ruyan Liu menarik napas dalam-dalam. Mengambil gambar selimut. Menekan kemarahan. Kenapa kamu di tempat tidurku? Apakah itu tidak bermoral? Aku menarik selimut dengan tidak sabar. Aku tidur nyenyak. Segenggam yang membungkus dirinya dengan erat. Buram. Anda tidur di tempat tidur saya di bawah tekanan angin. Ruyan Liu tidak bisa berkata-kata saat ini. Dia dirampok dari tempat tidurnya pada malam pertama pernikahan. Dalam masalah besar, dia akan tidur di kamar tamu sendirian. Tidak, ini adalah lubang liontin di sekitar rumahnya. Dia bahkan mengantarnya ke kamar tamu untuk tidur. Bagaimana mungkin? Minggir, aku akan tidur. Dia mendorongku. Jadi saya bersenandung 2 kali dan pindah setengah jalan keluar. Ruyan Liu berbaring di sampingnya. Melihat langit-langit dalam gelap. Suara nafas tidurku. Dia dipenuhi dengan emosi. Akhirnya dia tidak tahan lagi. Bibir sedikit terbuka kakak. Bisakah saya mendapatkan beberapa selimut? Betapa dinginnya, saudari, kamu sangat. Saya dengan enggan membagi setengah dari selimut. Tutupi dia. Cukup. Rumah siapa ini? Tunggu saja, Fang Yuan. Jangan bicara tentang tidur di tempat tidur. Saya ingin Anda tidur di lantai selama sisa hidup Anda. Dan hari berikutnya. Liu Ruyan pergi ke perusahaan dengan sepasang lingkaran hitam di bawah matanya. Asisten kepala Zhou Hebei melihat ekspresi lelahnya. Zhou Hebei mendorong kacamatanya dan sepertinya pertempuran berlangsung sengit semalam. Tapi jangan lupa. Masih ada 35 dokumen yang harus disetujui hari ini. Bicara lebih banyak, kinerja Anda akan berkurang setengahnya bulan ini. Ruyan Liu melakukan gerakan membunuh. Untuk si kecil ini. Dia akrab dengan satu-satunya kelemahan, gajinya. Saya hanya dengan ramah mengingatkan Anda. Fang Yuan itu benar-benar tampan. Aku takut kamu akan tertipu olehnya. Wenya Liu Ruyan membuka mulutnya lebar-lebar. Siapa yang tampan? Fang Yuan? Dia tidak melihatnya sama sekali. Dia hanya memiliki satu kesan tentang suami baru. Neuropati menurut data. Dia lembut dan perhatian, murah hati dan rendah diri, pendiam dan pemalu. Seseorang yang berada dalam kendali yang baik. Zhou Hebei kembali menyesap kopi. Ceritakan lelucon, malu-malu dan memiliki harga diri yang rendah. Tapi suaminya adalah neuropati dengan sekop. Jika Anda tidak ada hubungannya, Anda akan mulai mencukur bedak. Gali dia dari peti mati. Panggil dia untuk menari di kuburan bersama. Pulang larut malam. Ruyan Liu melihat villa yang terang benderang. Dan dia menghela nafas. Semoga pria itu tertidur. Dorong membuka pintu kamar tidur. Melalui cahaya redup. Tidak ada larut malam di tempat tidur untukku. Dan ia menghela napas lega. Jadi ambil langkah pertama. Tiba-tiba, sesuatu tersandung di bawah kakiku. Pukul langsung ke meja samping tempat tidur. Aku tidur nyenyak sekarang. Tiba-tiba seseorang menginjak perut. Kotoran. Rasa sakit yang terkonsentrasi mengiritasi saraf saya. Aku menutupi perutku dengan kesakitan. Dorong pria itu ke samping. Ruyan Liu tidak bereaksi. Saya memberinya dorongan keras lagi. Pukul kepalaku di atas nakas. Ia melebarkan matanya.
Kepala pesawat miring. Pingsan. Saya melawan rasa sakit dari perut bagian bawah saya. Menyalakan lampu. Saya melihatnya tergeletak di tanah. Ruyan Liu, yang tidak sadarkan diri. Pelayan yang sudah tidur. Terbangun oleh gerakan kita. Saya akan datang tetapi dihentikan oleh pengurus rumah tangga. Dan dia sedang mengelus janggutnya. Ekspresinya begitu ambigu sehingga situasi pertempuran menjadi intens. Pergi ke pertempuranmu. Rasa sakit itu membunuhku. Akhirnya, pengurus rumah menemukan sesuatu yang salah. Dorong membuka pintu. Saya melihat versi saya dan Liu Ruyan yang rusak karena perang. Oh, itu terlalu intens. Ketika saya bangun lagi, saya menemukan diri saya tertutup kain kasa. Dan di ruangan yang sama, Ruyan Liu di ranjang rumah sakit di sebelahnya memiliki perban di kepalanya. Masih koma. Pak, akhirnya kau bangun. Pengurus rumah menangis. Ada apa denganku? Aku ingin pindah. Saya menemukan bahwa saya tidak bisa bergerak sama sekali. Dokter mengatakan Anda menderita benturan keras di bagian bawah tubuh Anda. Kekaguman yang rusak. Ruyan Liu mencengkeram kepalanya dan terbangun. Kenapa aku di rumah sakit? Dokter mengatakan Anda menderita dampak parah pada otak. Gegar otak ringan. Sakit kepala itu normal. Tiba-tiba, Ruyan Liu dan saya bertemu dengan kagum. Udara membeku. Apakah istri terkejut? Mengejutkanmu kepala besar. Ini jelas mengejutkan. Siapa sangka aku tidak tidur di ranjang? Sebaliknya, dia tidur diam-diam di tanah dekat pintu. Ruyan Liu menatapku seperti orang bodoh. Karena kamu memarahiku kemarin pagi karena tidak membiarkanku tidur di tempat tidur. Dan saya menjelaskan. Lalu aku tidak membiarkanmu tidur di lantai. Ruyan Liu menutupi kepalanya. Aku hanya lebih merasakan sakit kepala. Lalu di mana aku akan tidur? Aku mencubit selimut dan memukuli kepalaku. Saya tidak ingin tidur di toilet. Liu Ruyan tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu tidak tahu apa itu kamar tamu? Aku mengerutkan kening. Dan itu tidak mudah. Apa yang dikatakan Ruyan Liu sepertinya masuk akal. Seperti yang diharapkan dari 1 triliun. Sangat pintar. Kamu sangat pintar. Saya mengacungkan jempol. Berhenti menjadi pintar. Kecerdasan biasa tidak bernilai 1 triliun. Itu harus layak untuk kekayaan besar. Cukup pujian. Tidak ada lagi pujian lain kali. Liu Ruyan dan saya mengadakan pernikahan keesokan harinya. Dirawat di rumah sakit dengan kedua cedera. Hal ini berada di lingkaran atas ibu kota. Ini terkenal berisik. Ada yang bilang kita adalah pasangan yang dibuat di surga. Merah melambangkan perayaan. Saya bertemu Jenderal Darah pada hari kedua pernikahan. Pihak lain dikirim ke rumah sakit. Siapapun yang bertemu, jangan katakan sepatah kata pun, mereka dilahirkan bersama. Sekarang milisi kulit putih berlutut di tanah. Tubuh mungil itu sedikit gemetar. Aku tidak berani mengangkat kepalaku. Hanya sedikit melalui pinggiran. Amati sosok orang yang duduk di depan Anda. Kulihat pria itu duduk malas di sofa. Biarkan Anda mencuri pernikahan. Mengapa diusir oleh satpam keluarga Liu? Bagaimana saya harus menghukum Anda, Tuan Qin Qin? Maaf, aku benar-benar tidak memikirkannya. Fang Yuan sebenarnya memiliki keberanian untuk menolakku. Suara prajurit kerah putih itu bergetar. Kepanikan merayap masuk seperti gelombang pasang. Pria di depannya. Ini adalah keluarga pertama di Beijing. Satu-satunya pewaris keluarga Qin. Dia sedikit kesal. Seluruh ibu kota harus berjuang untuk itu 3 kali. Dia terkekeh, prajurit kerah putih, kamu benar-benar mengecewakanku. Memberi Anda kesempatan lagi. Jika gagal lagi, Anda bisa membayangkan konsekuensinya. Ada sangat sedikit keluarga di ibu kota yang dapat bersaing dengan keluarga Qin. Keluarga Liu adalah salah satunya. Siapa penyumbang terbesar keluarga Liu? Itu pasti Ruyan Liu yang muda dan menjanjikan. Dia mewarisi kakek dari keluarga Liu. Semua bakat dan kemampuan. Adalah pewaris keluarga yang sempurna. Usia Qin Gongzi tidak jauh berbeda dengannya. Sangat disayangkan bahwa hubungan antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Berjuang selama bertahun-tahun. Keduanya memiliki banyak permusuhan. Banyak keluarga di ibu kota.
Kebanyakan dari mereka berada di kedua sisi. Buat situasi yang berlawanan. Pak Tua Liu benar-benar merasa telah memasuki permainan untuk keluarga Lafang. Membuat pernikahan langsung. Dia tertawa jijik. Tapi Fang Yuan adalah terobosan yang bagus. Masih kalimat yang sama. Untuk menggertak Fang Yuan adalah memukul wajah Ruyan Liu. Sebaliknya, dia juga tidak akan membiarkan milisi kulit putih pergi ke pernikahan untuk mencuri pernikahan. Jika itu berhasil, bisa dibayangkan betapa jeleknya ekspresi Liu Ruyan. Pada saat ini, sisi lain. Saya telah memutuskan untuk tidur di kamar terpisah dengan Liu Ruyan. Sekretaris besar mendorong kacamata berbingkai merah. Otak tiba-tiba mendapat pencerahan, Tuan Fang. Saya pikir Anda melakukan ini salah. Menurut penyelidikan ekstensif saya, perilaku Anda sama sekali tidak konsisten dengan identitas Anda. Bagaimana bisa ada ruang tidur? Terlebih lagi, jika Anda tidur di kamar terpisah. Bukankah itu bukti dunia luar? Anda memiliki hubungan yang buruk. Jika keluarga Liu tidak puas denganmu karena ini, itu bahkan akan mengusirmu dari keluarga Liu. Aku mengangguk saat mendengar analisisnya. Tersesat dalam pikiran. Setelah 3 hari mabuk. Saya tidak ingin meninggalkan 10.000 tahun sama sekali sekarang. Tapi kami berada di saluran yang sama sekali berbeda. Jadi bagaimana cara menjadi putus sekolah yang memenuhi syarat? 4 kata bertahan istirahat dan menjadi lebih hangat. Apa yang saya maksud dengan itu? Menanggung penghinaan. Menghadapi penghinaan orang yang tak terhitung jumlahnya. Termasuk penghinaan istri. Untuk menjilat sampai mati. Dapat mengesankan istri yang jahat. Apakah Anda benar-benar ingin menjilatnya? Kami belum siap. Ingatlah untuk menuangkan saya beberapa gelas air lagi. Saya khawatir saya tidak akan memiliki cukup air liur. Tuan Fang tidak benar-benar menjilat dengan lidahnya. Bagaimana menjadi diri sendiri? Ini bukan lagi SIM dalam arti biasa. Jadi saya mengklik ponsel saya. Mulai mencari di browser. Bagaimana menjadi pemimpin yang berkualitas? Yang muncul bukanlah jawaban atas pertanyaannya. Itu iklan untuk perangkat lunak nakal. Dia adalah menantu gendut yang dihina oleh semua orang dan dipermalukan oleh semua orang. Tapi saya tidak berpikir dia adalah raja prajurit terkuat di Cina. Memberi perintah. 100.000 tentara di kandang bersamanya. Menghadapi ibu mertua yang sombong. Luo Su mengeluarkan 100 miliar dari selangkangannya dan membuat istrinya tercengang. Sang istri menyebut suaminya tak tertahankan. Aku kaget. Apakah ini liontin standar legendaris? Aku langsung klik novel Harta Bambu untuk belajar. Saya tidak bisa menyelesaikan menonton langkah terakhir. Kemudian tutup mata Anda dan ingat plotnya. Protagonis pria ada di permukaan pendarahan yang dipandang rendah oleh semua orang. Tapi nyatanya, dia adalah tuan yang membangun kerajaan bisnis. Dibenci oleh istrinya dan tidak disukai oleh keluarganya. Identifikasi diri Anda setelah menanggung penghinaan. Pada akhirnya, wajah itu ditampar dan semua orang memeluk si cantik kembali. Aku hanya bisa menghela nafas. Ini hanya kesepakatan saya. Formula lengkap. Liu Ruyan, yang baru saja kembali ke bangsal, melihatku melompat-lompat. Sangat tidak berdaya sehingga dia menjadi gila. Kenapa ekspresimu aneh sekali? Orang-orang yang tidak tahu mengira dia diam-diam menarik file itu. Setelah mereka berdua memulihkan tubuh mereka. Kembali ke villa keluarga Liu. Para pengurus rumah tangga dan pelayan melihat kami dengan air mata berlinang. Itu tidak menyentuh, kami akhirnya kembali. Sayang sekali Anda tidak bisa memanfaatkan ketidakhadiran bos. Terus malas dan memancing. Nyonya, Anda akhirnya kembali. Pengurus rumah menghapus air mata yang tidak ada. Bagaimana kabarmu di rumah akhir-akhir ini? Seperti biasa. Semuanya serius. Serius saja memancing. Omong-omong, aku akan kembali ke rumah dalam 2 hari. Siapkan beberapa hidangan Cina untuknya. Luo Jing adalah sahabatnya. Mereka dan Zhou. Dia. Ini adalah trio yang tumbuh bersama tanpa hasil. Saya mendapat berita di telinga saya. Bukankah ini kisah hidup? Dalam hal ini, sahabat ini pasti meremehkan dirinya sendiri. Kemudian merokok sarkasme dan penghinaan. Liu Ruyan menatap wajah sahabatnya. Tidak ada kata-kata penolakan. Biarkan aku dipermalukan. Dia akan menyindir pada akhirnya.
Menusuk dirimu sendiri adalah pria yang tidak berguna. Sangat memalukan. Orang Thailand dipermalukan. Terlalu banyak pengejaran. Jadi aku langsung mendekat ke telinga Ruyan Liu. Turunkan suaramu istri. Apakah Anda akan mempermalukan saya bersama? Wajah Liu Ruyan penuh dengan tanda tanya. Kenapa bagian atas kepalamu runcing? Saatnya tidur di malam hari. Kami bertengkar lagi. Awalnya di rumah sakit. Ruyan Liu telah merencanakan untuk tinggal di kamar tidur utama. Dan lemparkan saya ke layanan di sebelah. Tapi sekarang saya tidak setuju dengan apapun. Saya bersikeras untuk tinggal di kamar yang sama dengannya. Saya tidak akan tidur dengan psikopat. Saya tahu. Itu sebabnya saya tidur di lantai. Mengingat mengapa saya jatuh karena gegar otak. Ruyan Liu tiba-tiba merasa sangat lelah. Jika saya tahu bahwa pasangan pernikahan itu adalah epilepsi. Bahkan jika dia meninggal, dia tidak akan membiarkan kakeknya menikah. Pernikahan. Ada lebih banyak kamar tidur di rumah. Kenapa harus dirobek? Tidur sekamar denganku. Ruyan Liu benar-benar ingin mengguncang bahuku. Katakan padaku keluarga Liu tidak kekurangan uang ini. Menurut 108 aturan yang harus dipatuhi oleh pengantin baru. Pengantin baru yang tidur di kamar terpisah tidak kondusif untuk komunikasi emosional. Bisakah kamu membuang buku itu? Otak Anda rusak karena membaca buku semacam ini. Aku tidak peduli jika kita adalah suami istri. Anda harus tidur di kamar yang sama. Tidak masalah jika Anda tidak berada di ranjang yang sama. Apakah Anda harus tidur di lantai? Dan tentu saja itulah urutan novelnya. Diminta oleh istrinya untuk tidur di lantai. Sang istri tidur di ranjang yang empuk dan hangat. Aku hanya bisa memeluk diriku sendiri di lantai yang dingin. Diri yang malang. Bayern dipermalukan. Aku akan tidur di lantai. Dan Anda tidak diizinkan untuk bangun di tengah malam dan menginjak saya. Kau dengar aku? Mendengar ini, wajah Liu Ruyan penuh dengan garis hitam. Gila, kau pikir aku bersedia menginjakmu? Berbaring di tempat tidur. Ruyan Liu hanya berpikir dunia ini ajaib. Dia lebih suka menangani pekerjaan di perusahaan. Saya tidak ingin tinggal di rumah dengan orang gila saya. Menurut 108 aturan yang harus dipatuhi oleh pengantin baru. Pasangan perlu berkomunikasi secara mendalam di malam hari. Kau ikut? Anda sebaiknya menutup mulut dan berkomunikasi. Aku tidak bisa menahan diri. Ruyan Liu sangat berisik sehingga dia tidak bisa tidur. Itu sudah cukup. Berapa banyak yang harus Anda katakan? Telingaku akan meledak. Berkomunikasi? Baik. Dia lebih suka melihat apa yang bisa saya komunikasikan dengannya. Kau mau tahu? Gaya wanita apa yang saya suka? Tidak, saya suka yang miskin. Membuatku merasa protektif. Tapi aku melahirkan bayi yang pintar. Saya memberi istri saya 100 ciuman segera setelah saya membuka mata setiap hari. Beri bayi itu 100 ciuman lagi. Dari perspektif medis. Jangan cium anak seenaknya. Bakteri dan virus di mulut orang dewasa dapat menyebabkan infeksi pada anak-anak. Bisa juga menyebabkan meninges. Peradangan menjadi demensia. Liu Ruyan dengan hati-hati menganalisis. Anda pergi ke sekolah, oke? Tahu banyak. Saya dengan ramah mengingatkan Anda. Ayah gila provinsi melahirkan orang bodoh. Tapi bagaimanapun juga. Aku tidak akan pernah jatuh cinta dengan wanita sepertimu. Ini beruntung. Saya bertanya secara retoris. Jadi pria seperti apa yang kamu suka? Normal secara mental. Kenapa kamu selalu merasa? Ruyan Liu sarkastik. Apa kau pernah memikirkan masa depan kita? Sejak menikahimu. Aku merasa tak punya masa depan. Sudahkah Anda mempertimbangkan masa depan saya? Bisakah kamu mati? Nada bicara Ruyan Liu sangat serius. Kakek pesan duluan. Dia tidak bisa menolak. Anda tidak bisa bercerai dengan mudah. Satu-satunya cara adalah aku mati dulu. Jadikan dia janda. Apakah kamu akan mati karena cinta? Tidurlah, semua yang ada dalam mimpimu. Jangan tidur, ada yang lebih penting. Bagaimana perasaan Anda tentang pernikahan? Pernikahan adalah untuk orang-orang seperti kita. Diperlukan. Berubah menjadi sarana ekonomi melalui metode tertentu. Memilih pasangan pernikahan yang baik adalah pertanyaan kuliah.
Liu Ruyan sedikit bermasalah. Menguap. Sedikit air mata kristal mengalir dari sudut mataku. Bisa? Bagaimana menurutmu? Tentu saja. Menikah berarti menikah dengan orang yang kamu sukai. Ambil foto pernikahan bahagia bersama. Bulan madu di pantai. Bersulang dan bir. Dua orang berciuman saat matahari terbenam. Di antara kami akan bertengkar dan menangis. Ini akan berhasil. Melihat anak-anak tumbuh dewasa. Lalu bergandengan tangan kami berjalan menuju kematian bersama. Maka Anda tidak cocok dalam lingkaran ini. Ruyan Liu berkomentar. Kau harus hubungi ayahmu sesegera mungkin. Ceraikan aku. Temukan seseorang yang ingin kamu nikahi. Lalu jika saya sudah menikah, saya bertemu seseorang yang sangat saya sukai. Apa yang harus saya lakukan jika saya curang? Aku akan bersembunyi. Tunggu aku menangani situasi dan bercerai secara damai selambat-lambatnya. Bersiaplah sepenuhnya. Keluarga Liu tidak boleh terpengaruh. Anda juga bisa menikahi kekasih Anda. Ini adalah kebersihan terbaik. Mungkin Anda juga bisa bermain di luar. Sambil berpura-pura menjadi suami yang baik di depan semua orang. Ruyan Liu, aku semakin membencimu. Dia hanya seorang kapitalis standar. Jangan pernah mempertimbangkan perasaan apapun. Hanya peduli dengan kepentingan dia dan keluarga Liu-nya. Apakah Anda pikir saya tidak berperasaan? Ruyan Liu berbalik. Melihatku dengan kasur 7 lapis di tanah. Sudut bibir sedikit terangkat. Suami istri bermain bersama. Hal-hal ini terlalu umum. Apakah menurut Anda ini normal? Apakah itu benar? Ruyan Liu menurunkan matanya. Umum tapi tidak normal. Tapi itulah lingkungan. Itulah lingkungan. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Untuk saya, aspek terpenting dari pernikahan adalah tanggung jawab. Aku bersandar di lenganku. Seringai di wajahnya berganti dengan sentuhan keseriusan. Meskipun aku tidak menyukaimu, kamu tidak menyukaiku. Tapi kami memang menikah dalam arti hukum. Jika Anda tidak dapat saling membantu, Anda juga harus saling menghormati sebagai tamu. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak bertanggung jawab lagi. Sebaliknya, itu ditunjukkan oleh saya dari tempat moral yang tinggi. Ruyan Liu berbaring di tempat tidur tanpa berkata-kata. Maka Anda dapat melakukan pesanan Anda dengan baik. Tentu saja saya melakukannya dengan baik. Aku serius. Itu harus dibaca 5 kali sehari. 108 aturan yang harus dipatuhi oleh pengantin baru. Hanya untuk menjadi perintah yang memenuhi syarat. Dari perspektif tertentu. Menurut pendapat Liu Ruyan, aku lebih baik dari kebanyakan orang yang dia temui. Ini jauh lebih murni. Ini hanya sedikit bergelombang. Tapi untungnya, dia menghabiskan sebagian besar harinya di perusahaan. Jangan menghadapi neurotisisme saya. Dan saya agak mengerti mengapa. Beberapa pria tidak ingin pulang begitu mereka menikah. Ruyan Liu bersandar pada sandaran kursi di kursi belakang. Ia mengusap pelipisnya yang sakit. Asisten Jo Hebe mengemudi di kursi depan. Dia ingin kembali dengan Liu Ruyan untuk mendapatkan sesuatu yang sangat. Dokumen penting. Mampir dan temui dia. Setidaknya kau hampir sampai. Saya bersama banyak orang sekarang. Menikah? Sebutkan gadis menyebalkan ini. Ruyan Liu memiliki sakit kepala yang lebih besar. Mobil diparkir di depan villa. 2 orang memasuki villa satu demi satu. Joheb mengambil berkas itu dan akan pergi. Sebelum pergi, temukan kepala pelayan Anda sendiri. Ayah tidak tahu kemana dia pergi. Tanya pelayan lainnya. Kepala pelayan sedang mendiskusikan sastra dengan Tuan He. Diskusi sastra. Nada suara Kiao Hebai bingung. Dia tidak mengenal Fang Yuan. Tapi dia pasti sudah mengenal ayahnya. Ayah. Kapan Anda suka mendiskusikan sastra dengan orang lain? Lagi pula, dia bahkan tidak menyelesaikan SMP. Apa masalahnya? Ruyan Liu telah mengganti piyamanya. Melihat ekspresi bingung Kiao Hebai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tidak ada apa-apa. Saya baru saja bertanya kepada ayah saya di mana dia berada. Dia sedang mendiskusikan sastra dengan Fang Yuan. Wenyan Liu Ruyan menyapa. Apakah Fang Yuan masih menyukai sastra? Dikatakan bahwa kebanyakan orang yang menyukai sastra berada dalam suasana hati yang rumit. Dia benar-benar tidak bisa melihat bahwa Fang Yuan adalah orang seperti itu.
Sama sekali tidak mungkin. Dia memutuskan untuk pergi ke ruang kerja untuk mencari tahu. Dan aku duduk di sini dengan kepala pelayan. Memegang ponsel masing-masing. Saling tampilkan isi ponsel. Apakah itu bebuk? Ruyan Liu bingung. Karena kamu sangat suka membaca buku. Lalu aku akan membelikanmu toko buku. Salju jatuh dari keluarga Liu. Itu harus memiliki budidaya dan konotasi yang cukup. Dan saat ini, pengurus rumah tangga dan saya tetap bersatu dan berpikir. Melihat wajah puas Liu Ruyan. Dan kemudian dia merasakan tatapanku. Dengan cepat menjelaskan bahwa saya datang untuk melihat apa yang Anda lakukan. Membaca lebih banyak benar-benar bagus. Aku melihat Ruyan Liu. Lagi. Saya melihat beberapa karakter besar di layar ponsel saya. Bodoh pedesaan. Bahasa Inggris Xiaoshen. 108 hal yang harus dikatakan janda cantik. Asli. Apakah tatanan keluarga Liu masih perlu mahir dalam pengetahuan ini? Ini benar-benar keluarga kaya. Ini luar biasa. Ini berbeda. Masalah besar, saya membuat kesalahan lagi. Pengurus rumah tiba-tiba berkeringat dingin. Lupakan saja. Jangan biarkan istri dan anak perempuanmu tahu. Saya suka menonton hal-hal semacam ini. Maaf, Pak. Pot ini hanya bisa kamu bawa. Sebelum tidur di malam hari. Ruyan Liu bersandar di bantal dan mengoleskan topeng. Saya siap untuk berbaring. Tapi aku dihentikan olehnya, aku ingin merendam kakiku. Tolong, saya langsung mengerti. Berdasarkan apa yang telah Anda pelajari dari waktu ke waktu. Sudah mengerti. Apa yang akan dilakukan Ruyan Liu selanjutnya? Bukankah kamu hanya ingin aku mengambil air untuk mencuci kakiku? Sebagai layanan Swiss. Istri adalah tugasmu. Saya hanya bisa jongkok di kakinya setiap malam. Cuci kakinya. Dirugikan dan dipermalukan. Sungguh takdir. Jiao Zina, aku mengerti. Anda tidak perlu mengatakannya lagi. Aku langsung menyelanya. Aku tidak ingin mendengar hinaan itu lagi. Tidak peduli apa permintaan yang berlebihan itu, saya bisa setuju. Siapa yang membuat sendiri perintah? Ruyan Liu bertanya-tanya mengapa Fang Yuan begitu intens hari ini. Dia mengerti bahkan sebelum dia selesai berbicara. Tidak lama kemudian. Saya tidak tahu di mana harus menggali baskom plastik. Diisi dengan air panas. Letakkan segenggam di tanah. Setengah berlutut, ulurkan tangan padanya, beri aku kakimu. Tunggu, kenapa aku harus memberimu kakiku? Dan apa arti baskom plastik itu? Itu harus menjadi baskom plastik khusus untuk memberi makan anjing penjaga, bukan? Dia tidak cukup miskin untuk merendam kakinya di kotak makan siang anjing. Apakah kamu mengerti? Aku ikut. Bisakah kamu cepat? Aku memutar bola mataku lagi. Liu Ruyan tiba-tiba merasa sedikit dirugikan. Mengapa pria ini memaksakan diri untuk mencuci kakinya? Dia mencoba menurunkan kakinya. Jadi saya mengambil napas. Tampaknya telah membuat persiapan psikologis yang cukup. Pegang kakinya dengan lembut. Seolah-olah memperlakukan harta karun yang nyata. Masukkan dengan hati-hati ke dalam baskom. Saat kaki Liu Ruyan menyentuh air. Hampir melompat. Aku langsung mengepal dan terus menekan kakinya ke dalam air. Sebelum Anda bisa bereaksi. Dia menendang perutku lagi. Lalu aku melolong kesakitan. Luka lamaku belum sembuh. Kamu menendangku terbuka lagi. Fang Yuan, bajingan. Anda mencuci kaki saya dengan air mendidih. Ruyan Liu memeluk kakinya. Air mata keluar dari rasa sakit. Adapun kakinya yang seputih salju. Itu sudah dipenuhi dengan tanda merah besar. Aku meletakkan tanganku di baskom dan mengaduk. Tidak panas untuk membela diri. Saya hampir panas dan mengatakan itu tidak panas. Jelas kamu terlalu munafik. Semakin panas air untuk merendam kaki, semakin baik. Omong kosong macam apa kamu? Apakah kamu pernah pergi ke sekolah? Saya lulus dari Harvard. Ini hanya 1 tahun penelitian. Pengurus rumah mendengar pertengkaran keduanya dan segera keluar untuk membujuk mereka bertengkar. Setiap orang memiliki persepsi suhu yang berbeda. Mereka harus saling memahami, bukan saling menyerang. Akan kuambilkan baskom air baru. Ruyan Liu dan aku mendengus dingin. Setrika terlalu kuat untuk saling memandang lagi. Kepala pelayan mengambil baskom dan mulai berpikir.
Kenapa nyonya hari ini? Cuci kaki Anda di mangkuk nasi anjing. Lupakan. Lupakan. Mungkin itu bagian dari kompensasi mereka. Setelah mengganti baskom air. Aku masih pencuri. Saya ingin mencuci kaki Liu Ruyan. Apa yang kamu coba lakukan padaku? Bolehkah aku mencuci kakimu? Saya tidak bisa mencucinya sendiri. Untungnya, kali ini saya jauh lebih lembut dari yang terakhir kali. Ruyan Liu perlahan-lahan menjadi tenang. Keluarkan ponsel Anda dan mulailah memeriksa berita keuangan hari ini. Aku memegang pergelangan kakinya yang cantik. Mulailah berpikir dalam hal gangguan bahwa Anda tidak terlalu besar. Kerangka Ruyan Liu sebenarnya sangat ramping. Tidak banyak daging di tubuh. Bahkan jika Anda tidak dalam kesehatan yang baik. Saya biasanya tidak punya waktu untuk makan enak karena pekerjaan. Itu adalah lingkaran setan. Tunggu. Apa yang saya pikirkan? Bagaimana Anda bisa merasa kasihan pada Liu Ruyan? Sebagai pasien hemoragik. Saya hanya bisa jongkok di kaki istri saya untuk mencuci kakinya. Dan pada kenyataannya, para pelayan menurutiku. Tidak ada yang bisa mengerti saya secara mental. Pengurus rumah sering mendiskusikan buku kuning kecil dengan saya. Cinta materi 1 triliun. Ruyan Liu memberi saya kartu hitam dalam jumlah tak terbatas. Sangat menyedihkan, sangat menyakitkan. Kaki putih. Tidak, Fang Yuan, kamu tidak berguna. Bukan itu intinya. Tapi kakinya penuh kasih seperti porselen. Jangan tertipu oleh penampilan Ruyan Liu. Pikirkan tentang bagaimana dia biasanya memperlakukan Anda. Dia adalah 10.000 miliar. Aku tercabik-cabik. Itu tidak terlalu mengganggu sama sekali. Pada saat ini, Liu Ruyan, yang hampir menguras tenaga Tiansha. Beraninya kau mencabik-cabikku. Meragukan dirimu sendiri. Ini sangat salah. Itu semua salahnya. Aku diam-diam mengangkat mataku. Saya melihat Ruyan Liu membaca berita. Bulu mata yang ramping sedikit terkulai. Melihat ke bawah dengan serius. Ini adalah pinggang ramping dan kakao. Tidak melihat kejahatan. Saya orang yang tidak bersalah dan baik. Aku ingin segera menundukkan kepalaku. Tapi aku tidak sengaja melihat pahanya. Bagaimanapun, itu istrinya. Anda tidak dapat melakukan apa-apa jika Anda melihatnya. Fang Yuan, kamu pria jahat. Itu jelas disetujui untuk menjadi anak besar yang tidak bersalah. Bagaimana bisa kau tergoda olehnya? Tenang dan cuci kakimu dengan hati-hati. Aku akan melihat lagi. 1 tampilan terakhir. Minum istrimu dan lihat ada apa. Itu tidak ilegal. Saya akan melihat lagi. Ruyan Liu meletakkan ponselnya. Dia merasakan tatapanku sejak awal. Tapi dia tidak pernah berani menyebutku psikopat. Setelah beberapa saat, dia menunjukkan ekspresi kubis kecil yang menanggung penghinaan. Air mata sedih. Setelah beberapa saat, dia menunjukkan ekspresi mesum kegembiraan. Tawa hitam. Diam-diam mendongak untuk mengamati apa yang dia lakukan. Setelah beberapa saat, dia menundukkan kepalanya dan mencuci kakinya dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, dia mendongak dengan ekspresi marah. Setelah beberapa saat, saya dengan senang hati menyentuhnya. Dia mencoba memahami hati si bodoh. Gagal lagi. Jarum hati pria. Lebih kompleks dari pasar saham. Apa yang kau lakukan? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Cuci kakimu, ada apa? Aku terlihat polos. Lupakan saja, tidak ada. Liu Ruyan masih menyerah mencari kebenaran. Selalu merasa. Yang benar adalah bahwa dia bahkan lebih tidak dapat diterima. Dan dia menatapku. Ketidakberdayaan yang tak bisa dijelaskan tiba-tiba melonjak di hatiku. Jika saya tahu dia tidak akan setuju untuk menikah dengan saya sejak awal. Siapa yang menulis omong kosong itu? Aku membodohinya dengan buruk. Kalau saja dia tahu siapa itu. Dia harus menghancurkan mulut pria itu dengan cambuk kulit. Ayah yang sedang menyikat gigi di rumah alun-alun menyemprotkan semprotan. Hei, aku sedang mencuci. Tiba-tiba ledakan inefisiensi yang tidak jelas. Larut malam, Liu Ruyan mau tidak mau duduk dari tempat tidur. Dan melamun. Apa yang dia lakukan? Malam ini. 1 orang lagi di kota ini yang tidak bisa tidur. Dan hari berikutnya. Ruyan Liu disiksa bangun oleh tongkat yang terbakar di kakinya.
Dia menatapku yang tidur di kasur 7 lantai. Aku tidak marah. Berpura-pura tidak melihat. Aku menginjaknya dan berjalan keluar. Dan aku tertidur lelap. Tiba-tiba, seseorang menginjak betisnya. Memamerkan giginya kesakitan. Kakak tertua tidak memiliki mata saat berjalan. Ruyan Liu mendengus dingin. Saya tidak punya pilihan selain memakai sepatu datar dan pergi bekerja. Segera setelah itu, telepon berdering. Ruyan Liu mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Itu adalah sahabatnya Luo Jing. Panggilan video dikirim. Penampilan Luo Jing. Hal ini sejalan dengan citra saudari kerajaan di mata publik. Gelombang hitam dan coklat panas. Jaket Xiao Xiang Feng putih. Ini memiliki busur hitam yang diikat di atasnya. Saya telah tiba di bandara. Datang dan jemput aku. Pada saat ini, sisi lain. Saya dimohon oleh sekretaris. Akhirnya turun ke bisnis. Sekretaris pertama sangat tersentuh sehingga dia ingin berlutut di tempat. Beri aku beberapa koutous. Saat kami sedang mendiskusikan perkembangan perusahaan. Pintu didorong terbuka oleh Liu Ruyan. 3 orang bertemu tatap muka. Meskipun Ruyan Liu telah lama mengetahui keberadaan sekretaris pertama. Atau berpura-pura bingung bahwa ini dia. Dia di sini untuk bermain game. Saya dengan cepat menjelaskan permainan apa. Saya ingin anak yang lucu dan saya tidak bisa tidak membiarkan. Dia datang untuk menjadi putri kita. Cepatlah. Anak kamu sangat tidak bermata. Panggil ibu sekretaris besar dengan wajah serius. Wajah ibu Liu Ruyan penuh dengan garis hitam. Saya benar-benar menjawab kalimat itu. Bukannya keluarga tidak bergabung dengan perusahaan. Ini lebih menjengkelkan bagi ketua dan asisten daripada yang dia bayangkan. Bu, aku pergi dulu. Kamu dan ayah rukun. Sekretaris dengan cepat mengemasi kertas dan berlari keluar pintu. Ruyan Liu diikuti oleh seorang gadis aneh. Saya jatuh ke dalam sumur dan melihat sekeliling dengan penuh semangat. Dia ingin melihat. Pria seperti apa yang bisa menikahi Liu Ruyan? Sekarang aku jatuh ke dalam sumur dan meraih lengan bajuku. Penasaran bertanya. Bisa beritahu aku. Bagaimana Anda dan Ruyan jatuh cinta? Tidak bisa membayangkan. Kapitalis berdarah dingin ini. Ada kalanya kamu jatuh cinta. Tolong jangan katakan hal buruk di depanku. Tolong panggil aku pengusaha juga. Kami memiliki perjodohan. Saya dijual oleh ayah saya kepada keluarga Liu. Anda hanya bisa menjadi menantu dari pintu ke pintu Ruyan Liu. Jatuh ke dalam sumur menutup mulutnya karena terkejut. Apakah dia mengganggumu? Dia selalu menyebutku gila. Saya dianiaya sampai-sampai wajah Liu Ruyan gelap. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jangan tertipu olehnya. Wenyan jatuh ke dalam sumur mulai terjadi padaku. Ada apa dengannya? Saya pikir persegi itu bagus. Lihat ketampanannya. Oke. Ayo naik ke atas dan mengobrol. Biarkan saja Fang Yuan tinggal di sini sendirian. Ruyan Liu terlalu malas untuk menjelaskan apapun kepada orang bodoh ini. Dia tidak pernah menghadapi neuropati Fang Yuan secara langsung. Secara alami, saya tidak mengerti seberapa transgresif orang ini. Aku juga ikut. Jangan tinggalkan aku. Saya akan segera mengikuti. Saya sama bersemangatnya dengan orang bodoh di kamar tidur. Duduk di tengah tempat tidur. Peluk dirimu dan bermainlah dengan senyum hitam. Berdampingan, kiri dan kanan diperas dengan Liu Ruyan dan jatuh ke dalam sumur. Mereka melihat diri mereka sebagai salah satu dari mereka sendiri. Lihatlah Liu Ruyan dan lihat sumurnya. Tanyaku curiga, apa kamu tidak ingin membicarakan gosip? Kenapa kau tak beritahu aku? Saya ingin mendengarnya juga. Fang Yuan, keluar dari sini. Ruyan Liu menekan amarahnya. Mengatakan dengan gigi terkatup. Aku melihatnya mulai tidak menyukai dirinya lagi. Dia turun dari tempat tidur dengan lembut. Duduk di atas kasur 7 lantai miliknya. Ruyan Liu menekan amarahnya. Bicara tentang kami para gadis. Bisakah Anda, seorang pria besar, tidak terlibat? Beraninya kau menganggap jenis kelaminku? Menghabiskan 5 tahun di Amerika Serikat. Saya juga telah belajar arti tradisional Amerika Serikat. Lupakan. Satu orang lagi juga menyenangkan. Luo Jing tersenyum. Dan hari berikutnya. Jatuh ke dalam sumur dan melambaikan tangan pada kami.
Kembalilah lain kali. Saya memiliki sikap yang cukup baik dari tuan keluarga Liu. Sampai jumpa melihat mobilnya berangsur-angsur menjauh. Ruyan Liu menoleh ke arahku dan memerintahkan. Aku akan kembali ke rumah lama dalam 2 hari. Jika Anda mengalami kesulitan, langsung temui pengurus rumah tangga dan Jo Hebe. Jika Anda kekurangan uang, cukup gesek kartu hitam dan ajukan cek. Apa yang kamu lakukan di rumah tua? Kakek mencariku. Aku ingat sekarang. Orang yang berkuasa di permukaan keluarga Liu adalah Liu Ruyan. Dia juga kakek dari keluarga Liu. Pewaris berbudaya. Ketika Liu Ruyan berusia 16 tahun. Serahkan perusahaan padanya. Dalam beberapa tahun ke depan, Ruyan Liu mewarisi kekejaman kakeknya. Gila artinya. Terus berkembang. Benar-benar berdiri di puncak ibu kota. Tapi sejauh ini, pengaruh kakek di keluarga Liu masih sangat kuat. Banyak hal penting. Ruyan Liu masih harus mendengarkannya. Jangan main-main denganku saat aku tidak ada. Ruyan Liu pergi setelah menjelaskan semuanya. Segera setelah itu, rumah tua keluarga Liu. Ruyan Liu duduk di depan papan catur hitam putih. Sudah banyak istri di papan catur. Apa kabar? Suara tua terdengar. Ruyan Liu menundukkan kepalanya untuk melihat kembali kakeknya. Semuanya baik-baik saja. Kakek menonton pertandingan catur. Sedikit kepuasan melintas di matanya. Fang Yuan dan Bai Ningbing. Ini sangat populer dengan beberapa orang. Itu benar-benar menghalangi wajah keluarga Liu, bukan? Dia menghela nafas kembali ke kakeknya. Saya sudah menanganinya. Orang-orang itu tidak bisa membuka mulut mereka. Seperti yang diharapkan dari pewaris saya. Hanya saja, jangan terlalu jauh dengan anak dari keluarga Qin itu. Kakek menyesap teh. Dia tidak memberi wajah keluarga Liu. Kita tidak perlu memberinya wajah. Ya, seperti asap. Bawa Fang Yuan minggu depan. Biarkan orang lain bertemu dengannya. Ada asap, saya tidak bisa menahannya. Aku hanya bisa berjanji. 2 orang bermain catur. Dan dia berdiri, dan dia membungkuk. Tapi kamu dihentikan oleh kakekmu, jangan lupa aku sudah mengajarimu. Dan dia menundukkan kepalanya sedikit. Sangat rendah hati. Dia selamanya penasaran. Hanya bisa seluruh ibu kota adalah papan catur miliknya. Semua orang adalah pionnya. Dia akan melakukan segala daya untuk melindungi keluarga Liu-nya. Jo Hebe berdiri di luar pintu. Dan blazer wanita di lengannya. Saya melihat Ruyan Liu keluar. Dia segera naik. Letakkan mantelmu di atas bahunya dan pergi. Bersiaplah untuk perjamuan. Aku ingin semua keluarga di ibu kota hadir. Termasuk keluarga Qin. Anda mengatur agar Jo Hebai muncul sedikit. 2 orang duduk di dalam mobil. Sampai kendaraan memasuki ibu kota. Ruyan Liu menghela nafas lega. Mengerutkan kening dalam kesusahan. Kakek bersikeras melihat Fang Yuan. Itu bagus. Sikap kakek terhadap Fang Yuan selalu baik. Aku takut sikapnya akan buruk setelah melihat Fang Yuan. Di sisi lain, saya berada dalam krisis. Saya awalnya ingin memanfaatkan ketidakhadiran Liu Ruyan hari ini. Keluar jalan-jalan. Namun sayang, Sim Huakuo belum lewat. Sekretaris utama masih sibuk dengan urusan perusahaan. Saya hanya bisa meminta pengurus rumah untuk membawa diri saya sendiri. Coba lihat di mall. Akhirnya matanya tertuju pada toko perhiasan di sebelahnya. Ingat sendiri. Ruyan Liu. Sepertinya saya lebih suka batu giok dan lainnya. Lihat betapa dermawannya dia pada dirinya sendiri. Dengan enggan memilih beberapa hadiah untuk Ruyan Liu. Tepat saat aku meraih sepasang anting kamar mandi. Seseorang menghentikanku. Wanita yang menghentikanku adalah Bai Ningbing. Ketika saya keluar, saya harus melihat kota almanak. Aku benar-benar bertemu bibimu di sini. Kami bukan milik. Bisakah kamu berhenti menggangguku? Dia memutar matanya. Aku tidak sabar untuk berbalik ke langit. Apa yang kamu lakukan di sini? Bai Ningbing bertanya. Membeli hadiah untuk istri saya. Begitu pernyataan ini keluar. Pria dengan tas di samping Bai Ningbing. Saya tidak bisa menahan tawa. Dan saat itulah saya memperhatikan orang ini. Dia mengenakan pakaian kasual. Tapi dari sudut pandang kain dan bahan. Aku takut bukan orang biasa.
Kau bertanya pada pria lain dengan penasaran. Pipi beku putih semuanya merah. Tidak, bukan dia. Ia menatap pria di sebelahnya lagi. Tunjukkan kebanggaan. Dia adalah seseorang yang diatur secara khusus oleh Tuan Qin. Pergi berbelanja dengan saya. Hanya memikirkan ini. Suasana hati Bai Ningbing jauh lebih baik. Bahkan jika Anda gagal karena tugas. Dan menderita kemarahan Qin Gongzi. Tapi dia akhirnya memaafkan dirinya sendiri dengan lembut. Dia juga membiarkan putra keluarga Li menjadi pembelinya. Pertemuan pertama. Saya Li Dong, putra tertua dari keluarga Li. Li Dong tidak menghubungiku. Sebaliknya, dia mendengus jijik. Dan putra tertua dari keluarga Li, Li Dong. Dia juga salah satu adik laki-laki Qin Gongzi. Aku mengabaikan mereka. Berbalik dan meminta petugas untuk membungkus anting-anting. Tunggu sebentar, saya ingin membeli Bai Ningbing Bird ini juga. Petugas berhenti. Malu. Bujukan yang rendah hati. Wanita ini. Anting ini pertama kali disukai oleh Tuan Fang. Saya merekomendasikan yang ini untuk Anda. Anda seorang penjual. Apa hak Anda untuk berbicara dengan saya seperti itu? Saya bilang saya ingin membelinya, Anda harus membiarkan saya membelinya dulu. Pegawai itu tercengang. Teruslah membujuknya, Nona. Tuan Fang membuat retakan tajam. Kepala petugas dimiringkan di sisi lain. Ia menoleh dengan tatapan kosong. Melihat postur mendominasi milisi kulit putih. Mata tiba-tiba memerah. Tapi saya tetap bersikeras pada sikap kerja saya yang sempurna. Tunjukkan senyuman. Tuan Huan Fang. Ini konyol. Dia hanya gumpalan. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk membeli sesuatu di sini? Aku terlihat dingin. Ia mengeluarkan tisu dari sakunya dan menyerahkannya pada pegawai itu. Pegawai itu melihat tisu yang diserahkan. Air mata jatuh dalam sekejap keluhan. Aku menepuk pundaknya. Kenyamanan diam-diam, dia adalah seorang pekerja migran. Kenapa kau mempersulitnya? Tarik ke utara. Saya benci ketika orang lain menggertak pekerja migran. Apa kesalahan pekerja migran? Menindas yang lembut dan takut yang keras. Anda mungkin juga memukul saya. Mari kita lihat siapa yang terbaik dalam rokok. Aku berjanji tidak akan membunuhmu. Prajurit kera putih itu menunjuk ke arahku dan menjadi sangat marah. Liontin keluarga Yu Liu. Apa hak Anda untuk berbicara dengan saya seperti itu? Dia adalah orang yang akan menjadi istri keluarga Qin di masa depan. Pesanan yang dijual ke keluarga Liu. Apa sikapmu padanya? Dia memenuhi syarat. Apa ketidakpuasan Anda? Suara pohon willow merah seperti asap. Aku tersentak ke belakang. Aku melihatnya berdiri bersama Jo Hebe. Mereka berdua mengenakan kesombongan unik untuk keluarga Liu. Temperamen itu luar biasa. Juga sombong. Temperamen mereka berdua jauh lebih nyaman daripada milisi kulit putih. Warisan keluarga yang kaya dan bimbingan belajar yang hampir ketat. Sebisa mungkin. Ruyan Liu dilatih untuk berdiri tegak di Beijing. Penguasa mutlak kota. Jenis spontan. Temperamen yang hanya bisa dikembangkan oleh keluarga kaya sejati. Tidak peduli seberapa lemah tubuhmu. Sedikit kebanggaan dan temperamen di matanya. Tidak ada yang akan dengan mudah mengabaikannya. Liu Ruyan White membeku dan mengertakkan giginya. Ruyan Liu mengabaikannya. Sebaliknya, dia berjalan ke arahku dan bertanya. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku harus menjawab jujur dan membelikanmu hadiah. Apakah menurut Anda anting ini sangat indah? Jelas aku menyukainya dulu. Milisi kulit putih sebenarnya ingin merampok saya dari 11.000 untuk saya. Hancurkan wajah orang ini. Anda tidak hanya mengandalkan wanita. Bisakah kamu membeli anting-anting ini? Milisi kulit putih meremehkan. Mata penuh rasa jijik. Jika aku tidak menolak untuk lari darinya. Bagaimana dia bisa disiksa oleh Qin Gongzi? Aku sangat marah sampai tertawa. Aku sendirian. Hanya dalam 5 tahun, ia telah menetapkan nilai pasar 100 miliar yuan. Milisi putih. Katanya dia tidak mampu membeli 200.000 anting. Ruyan Liu melirik anting-anting itu. Sudut mulut berkedut jijik. Saya belum punya waktu untuk berbicara. Aku bertengkar dengan Bai Ningbing lagi. Aku akan memberitahumu apa. Saya mampu membelinya tanpa Liu Ruyan.
Saya tidak hanya mampu membeli anting-anting ini. Saya masih bisa membeli toko ini. Mendengar pertengkaran itu, bos yang baru datang menampakkan senyum semangat. Mia Mama. Dia akan menghasilkan banyak uang. Kemudian dia melihat Ruyan Liu dan Kiao Hebai. Senyum itu menghilang seketika. Saya mengandalkan mengapa tidak ada yang memberitahu diri saya sendiri. Kedua roh jahat keluarga Liu keduanya ada di sana. Anda adalah pemilik toko. Jo Hebei bertanya. Saya seorang bos pejalan kaki yang datang untuk melihat kesenangan. Pegawai yang baru saja dihisap oleh Bai Ningbing. Teriak dalam keluhan. Aku bilang aku pejalan kaki. Lalu kau membelinya? Saya melihat berapa banyak uang yang Anda miliki. Kamu adalah orang miskin. Tidak ada orang sampah yang tidak berguna. Oke, saya akan membeli Liu Ruyan sekarang. Anda terlihat bagus. Bos, Anda memberitahu sampah ini. Berapa banyak semua gerak tubuh Anda di toko ini? Itu jika tidak apa-apa. Saya mau 15 juta. Mulut singa. Jo Hebei mengunjungi bos dan segera memasuki pendinginan. Seperti puntung rokok. Dia menghela napas. Tarik telingaku. Tanpa daya tanyakan apakah otak Anda benar-benar sakit. Aku berkedip. Bahkan kamu tidak di pihakku. Kau yang bodoh. Mengapa menghabiskan 10 juta dolar untuk banyak sampah? Ruyan Liu benar-benar tidak mengerti. Bukan begitu cara uang dibelanjakan. Dan tidak ada sampah dimanapun di rumah. Kau tidak tahu. Keluarga Liu memiliki lebih dari 10 desainer penuh waktu. Apakah Anda mendesain perhiasan khusus untuk keluarga Liu? Mendengar tentang ibuku. Keluarga Liu baik. Tidak heran Ruyan Liu mengatakan ini semua sampah. Lihat aku tampak kaget. Ruyan Liu masih dengan sabar menjelaskan pada dirinya sendiri. Lebih dari itu. Dan pakaianmu. Diet dan gaya rambut semuanya dirancang oleh personel khusus. Kamu ingat? Sesuatu yang dapat ditempatkan di toko di luar. Mereka semua dipilih dan ditinggalkan oleh keluarga. Ruyan Liu melirik Bai Ningbing. Dan pria di sampingnya. Aku hanya bisa menipu wanita bodoh ini. Apa yang lucu dari Nyonya Qin? Jika Qin mau benar-benar menginginkan milisi putih menjadi istri Qin, tidak mungkin baginya untuk membeli barang-barang ini di luar. Orang itu tak cukup pelit. Biarkan Nyonya Qin masa depan memimpin. Anda tahu, itu tidak pantas. Apa yang bisa dimiliki keluarga Liu-nya? Desainer perhiasan keluarga Qin tidak mungkin buruk. Hanya mainan. Omong-omong, kakek membawakanmu hadiah. Apakah Anda ingin melihatnya? Dia tahu aku tidak suka milisi kulit putih di hatiku. Lebih suka menjadi pusat perhatian. Sengaja bertanya. Cukup yakin. Aku menganggukkan kepalaku. Jo Hebei membuka kotak kado. Mengekspos isinya. Ini papan go. Ini merah murni. Mandi lembut dan hangat dalam cahaya. Itu juga mencium aroma kayu yang samar. Saya tidak tahu bahan apa itu. Pergi bintik matahari. Itu terbuat dari pemandian yang relatif langka. Rasanya halus saat disentuh. Sangat nyaman. Dan Baizi adalah terbuat dari giok putih cabang poplar terbaik di giok putih Hetian. Aku tidak menyangka orang tua itu akan memberimu ini. Pengurus rumah yang menonton drama itu terkejut. Dia menghabiskan sebagian besar waktu dengan kakeknya. Dan salah satu orang yang paling tahu koleksinya. Ini adalah papan catur yang dibangun 60 tahun yang lalu. Kakek mendapatkannya dari satu giok Hetian untuk catur. Istrinya terbuat dari giok cabang poplar yang berharga. Ini adalah salah satu koleksi kakek yang paling saya cintai. Selama 60 tahun, itu telah menjadi harta karun. Bahkan pohon willow seperti asap. Dia bahkan tidak pernah berpikir untuk memberikannya padanya. Pengurus rumah akan memiliki. Saya pikir dia akan membawa benda ini ke peti mati. Akibatnya, itu diberikan kepada Fang Yuan. Mia Mama. Tuan Fang. Kakek menganggapmu sebagai kekasih. Aku melamun. Kegagalan berpikir. Saya tidak bisa benar-benar bermain catur sama sekali. Paling banyak bisa main backgammon. Apakah ini berharga? Itu terlalu mahal untuk diukur dengan uang. Pengurus rumah menghela nafas. Ini sepenuhnya berarti bahwa saya telah memasuki masa muda kakek dari orang tertinggi di keluarga Liu.
Jika saya tidak mencari kematian, lakukan sesuatu yang membahayakan keluarga Liu. Kakek membiarkan dirinya berjalan menyamping di ibu kota. Bahkan jika Anda buang air besar di depan umum, penonton harus bertepuk tangan. Kemegahan sejati kuala sial. Sudut mulutku tertarik. Gerakan bagi kepala pelayan untuk memegang senjata kekuatan yang sangat berharga ini ditampilkan di depan Bai Ningbing dan Li Dong. Dia mengulurkan kedua tangannya dan mengangkat jari tengahnya. Ejekan memekik di mulut Oi Oi. Hahaha, kamu bengong? Aku tidak tahu. Anda Pusies Malang telah membuka mata Anda, kan? Aku terus memutar tubuhku. Ayunkan jari tengah ke depan dan ke belakang. Atau Anda memiliki sikap penjahat? Li Dong Bai Ningbing tidak tahu mengapa. Tidak hanya mereka tidak merasakan penghinaan sedikit pun. Ada juga perasaan tak bisa berkata-kata yang tak terlukiskan. Ruyan Liu, bisakah orang ini normal? Apa sebenarnya yang dia pelajari di Amerika? Apa kau pengganggu? Kami pulang di malam hari. Sebelum tidur, aku berbaring di kasur 7 lapis lembutku. Pipi menyamping. Mencondongkan tubuhnya ke arah Liu Yan yang sedang tidur di atas ranjang. Apa kau tertidur? Dan suara napas tenang kembali menghampiriku. Aku tahu kamu tidak tidur. Aku ingin naik ke tempat tidurmu. Berbaring rata di selimut Anda. Ruyan Liu segera bangkit. Masih ada sajak merah dari selimut di pipi. Sayang sekali saya tidak bisa melihat sama sekali di lingkungan yang gelap. Tidak tidur di tengah malam. Apa yang akan kau lakukan? Saya ingin berbicara dengan Anda larut malam. Aku ingin memotongmu dengan pisau dapur. Apakah Anda akhirnya mengakuinya? Pria tampanku adalah tipemu. Saya hanya akan memainkan satu permainan catur dengan Anda. Lalu pergi tidur. Aku menggelengkan kepala. Ayo lakukan sesuatu yang menarik. Jika saya menang, Anda tanpa syarat akan menyetujui permintaan saya. Dan sebaliknya. Kau akan kalah. Tidak butuh waktu setengah jam. Tidak butuh waktu 10 menit. Hanya membutuhkan waktu 3 menit. Ruyan Liu, yang telah bermain catur selama lebih dari 10 tahun. Mudah. Kalahkan keterampilan catur busuk saya menjadi sial. Bagaimana saya kalah? Aku tidak percaya. Dia kalah dari Liu Ruyan dalam backgammon terbaiknya. Kondisi saya adalah saya harus tidur. Kamu harus diam. Ruyan Liu berdiri dan kembali ke tempat tidur untuk tidur. Dan saya melompat dan saya memegang betisnya. Tidak akan membiarkan dia pergi. 2 kemenangan dalam 3 pertandingan, 2 kemenangan dalam 3 pertandingan. Dan kemudian 5 menit kemudian, saya kalah lagi. Ulangi. 3 kemenangan dalam 5 pertandingan, 3 kemenangan dalam 5 pertandingan. Pertandingan terakhir 81 pertandingan, 79 kemenangan. Ruyan Liu akan pingsan. Kakak, aku mohon. Aku benar-benar tidak ingin turun. Aku ingin tidur. Ini hampir jam 1 tengah malam. Tapi aku menggigit jariku dan berpikir keras. Jangan mengganggu jalan pikiranku. Saya pikir saya bisa memenangkan babak ini. Hanya kamu keranjang catur bau. Dan Anda kecanduan. Kamu benar-benar pandai catur. Tapi saya tidak percaya. Saya tidak memenangkan pertandingan di 81. Dan dia mulai meratapi. Aku tahu itu sebelumnya. Dia sengaja menaruh air padaku. Saya memenangkan pertandingan berikutnya. Air yang dilepaskan oleh si Liu Ruyan. Laut yang dilepaskan. Itu bagus. Saya akhirnya menang dan melompat dengan gembira sendirian. Beri diri Anda pujian besar. Oke, mari kita akui kekalahan. Ruyan Liu. Anda harus memberi saya permintaan tanpa syarat. Bisakah kamu memiliki wajah? Aku tak mau malu. Ada apa? Mungkinkah Tuan Liu begitu pelit? Ruyan Liu mendengus dingin. Kau mau berapa? Apakah Anda pikir saya orang yang vulgar? Kau mau apa? Saya mau kamu. Letakkan kaki kanan Anda di sarang gagak kiri Anda. Apakah orang ini gila? Tuan Liu tidak bisa melakukannya. Aku tiba-tiba menyadari. Saya mengerti ekspresinya. Anda tidak bisa melakukannya. Lagi pula. Tuan Liu hanya duduk di kantor setiap hari untuk menyetujui dokumen. Ini sebenarnya pemborosan dengan nol stamina. Ruyan Liu mengertakkan giginya.
Peras beberapa kata dari gigimu. Apakah Anda optimis? Dia sedang duduk di atas matras yoga. Berusahalah untuk mematahkan kaki kanan Anda ke arah sarang gaga kiri Anda. Seluruh tubuh berputar. Itu membuatku berkeringat. Jika itu benar-benar tidak berhasil, mari kita ubah. Bujuk dirimu sendiri. Apa yang kau bicarakan? Saya, Ruyan Liu, tidak pernah mengakui kekalahan. Klik. Pinggangnya mengeluarkan suara renyah, dan pinggangnya berkedip. Orang ini terlalu tidak berguna. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Aku tidak menduganya. Ruyan Liu benar-benar membuang-buang kekuatan individu. Fleksibilitas ini tidak akan bertahan. Ada dua pesan. Yang satu adalah kabar baik dan yang lainnya adalah kabar buruk. Kabar baiknya adalah Ruyan Liu tidak perlu khawatir begadang sampai larut malam. Saya tidak mengalaminya di tempat kerja keesokan harinya. Kabar buruk. Dia kembali ke rumah sakit. Hanya beberapa hari setelah menikah. Saya sudah sering ke rumah sakit. Dan semuanya untuk alasan yang berbeda. Tapi inilah kabar buruknya. Karena saya pikir dia berkedip. Alasan mengapa kamu tidak bisa hidup tanpa dirimu sendiri. Jadi dia secara sukarela menjadi pendampingnya. Ruyan Liu buru-buru memutihkan kepalanya. Tidak perlu untuk itu. Di bangsal pribadi. Aku duduk bersila di sofa. Menyantap bela sungkawa Liu Ruyan saat membaca buku. Jangan biarkan pembantu rumah tangga mengirim jeruk lain kali. Ah, aku tidak menyukainya. Enak makan sedikit. Pilih-pilih. Saya telah berada di keluarga kecil terakhir di kehidupan saya sebelumnya. Untuk keluarga teratas seperti keluarga Liu. Hanya sedikit terdengar. Saya hanya bisa membayangkan sebagian besar waktu. Seperti yang dikatakan orang lain. Jika bukan karena nasib buruk keluarga kita. Tidak mungkin terhubung dengan keluarga Liu. Aku melihat kamar pribadi Ruyan Liu. Mau tak mau saya menghela nafas bahwa kuda ini adalah keluarga kaya. Tidak seperti kebanyakan orang membayangkan bangsal pribadi. Ini tidak sama dengan bangsal pribadi asli. Dari luar, itu tidak terlihat seperti bangsal sama sekali. Bahkan, suster-suster itu lembut dan cantik satu persatu. Berbisik. Tidak apa-apa jika Anda tidak menyukai perawat wanita. Perawat pria tampan juga memiliki. Pria dan wanita dari semua jenis. Aku benar-benar tidak tahu. Apakah Liu Ruyan tergila-gila dengan keluarga Liu sepanjang hidupnya? Jangan bertingkah kasar di luar. Orang-orang di provinsi mengatakan kami memperlakukanmu dengan buruk. Oke. Saya sangat asal-asalan sehingga saya terus membalikan buku dengan kepala tertunduk. Apakah Anda ingin saya membacakan cerita untuk Anda? Tak ingin lama-lama. Ada seorang mahasiswa laki-laki yang lembut dan baik Xiao Fang. Bisakah Anda mengubah nama protagonis? Sangat menjanjikan. Dulu sekali. Ada seorang pengusaha wanita Xiao Liu yang acuh tak acuh dan berbisa. Dia memperlakukan mahasiswa laki-laki yang lembut dan baik hati Xiao Fang. Cinta pada pandangan pertama. Dengan cerdik bangga dan bersembunyi mulai menang lagi. Saudaraku, lain kali biarkan Xiao Liu membawa biliar keluar untuk bermain Xiao Fang. Apakah Anda mendengarkan saya bercerita? Jangan dengarkan. Setelah menonton seluruh proses, pengurus rumah tidak bisa menahan diri untuk tidak menghapus air mata. Presiden. Dia tidak banyak mengeluh selama 20 tahun. Keluar dari sini juga. Turuti perintah nyonya. Saya telah pensiun, dan penarikan ini seumur hidup. Apakah Anda telah terinfeksi oleh Fang Yuan? Ruyan Liu runtuh. Fang Yuan seperti virus ganas. Tempatkan dia di sisinya. Semua orang terinfeksi seperti orang normal. Mengapa satu atau dua dari mereka gila? Kenapa kau tiba-tiba mengabaikanku? Aku mendekat ke ranjang rumah sakitnya dengan bingung. Tunjukkan mata coklat. Menatap wajahnya yang tertidur tanpa berkedip. Ruyan Liu sangat cantik. Ini pertama kalinya aku sadar. Mungkin karena itu sangat dekat untuk pertama kalinya. Perhatikan mereka. Atau mungkin dua orang telah bersama untuk sementara waktu. Secara bertahap menjadi akrab. Wajah buta diri. Akhirnya, saya benar-benar dapat membedakan panjangnya. Kulitnya sangat putih. Apalagi tanpa riasan. Ini hampir transparan. Satu keajaiban. Apakah dia terbuat dari semacam kaca? Sejujurnya, aku belum pernah melihatnya hidup seperti ini.
Orang dengan jadwal tidak teratur. Setiap hari kecuali pekerjaan adalah pekerjaan. Bahkan bukan jeda paling dasar. Mengapa keluarga Liu mengandalkan mereka? Apa yang lainnya sudah mati? Saya tidak paham. Saya belum pernah melihat anggota keluarga Liu lainnya. Bahkan kakek misterius. Itu hanya dari mulut orang lain. Hanya untuk mendapatkan sedikit informasi. Napasmu terlalu berat. Sakit untuk menyemprotkan ke wajahku. Ruyan Liu bahkan tidak membuka matanya dan berkata, "Benarkah?" Aku mendekatkan wajahku. Bulu matamu panjang sekali. Apakah Anda menyikat maskara? Keluar dari sini, aku akan bersujud dan mundur. Oke, saat Ruyan Liu bangun. Entah kemana perginya Fang Yuan lagi. Tapi tidak apa-apa jika dia tidak ada. Akhirnya aku bisa beristirahat dengan baik. Dang-dang-dang langit dengan ledakan keras. Kakakmu memulai debutnya. Aku menendang pintu bangsal hingga terbuka. Memegang ember beras isolasi termal. Dengan wajah yang sama. Senyum Sunny Dawn. Ruyan Liu tiba-tiba merasa. Kepalaku mulai sakit lagi. Aku membuatkanmu sup ayam. Dia mengangkat alisnya heran. Saya tidak berharap saya menjadi begitu peduli. Membuatnya sup ayam. Minumlah sekarang atau kau ingin aku menyuapimu? Lebih baik aku meminumnya sendiri. Ayo. Masih bisa menggerakkan pinggangmu? Aku membuka tutup termosnya. Keluarkan sendok sekali pakai dan gigit sup ayam. Letakkan di bibir Anda dan tiup dengan hati-hati. Ruyan Liu membuka mulutnya. Dan saya memasukkannya ke dalam mulut saya. Dia bahkan berkomentar bahwa itu enak. Aku hanya mencobanya untukmu. Saya tertawa. Menggigit lagi. Saya meniup baunya dan memberikannya kepada Liu Ruyan. Bagaimana dengan keahlian saya yang hebat, bukan? Ruyan Liu. Tanpa curiga, saya memasukkan seteguk sup ayam. Alisnya tiba-tiba berkerut kencang. Rasanya mengerikan. Dia belum pernah makan sup ayam menjijikan seperti itu. Asin dan amis. Otot-ototnya terlihat seperti busuk. Dari ujung lidah ke. Apa reaksi tenggorokan? Kau membuat apa? Menjijikan. Kau tak kenal orang baik? Saya baru saja meminumnya juga, itu jelas enak. Aku kembali menyesap tak percaya. Mereka terasa sangat enak. Bagaimana itu bisa masuk ke mulut Liu Ruyan? Ini adalah hal yang menjijikan untuk ditelan. Saya melihat Anda hanya tidak menyukai saya. Mencari masalah dengan sengaja. Saya akan melakukan hal kekanak-kanakan seperti itu. Ruyan Liu mencibirku, tidak peduli apa sikapmu terhadapku. Sup ayam ini harus habis hari ini. Apakah Anda tidak tahu apa tubuh Anda sendiri? Melengkapi nutrisi yang cukup kondusif untuk pemulihan penyakit. Anda tidak takut mati dini dan saya juga tidak. Masalahnya adalah menjadi janda selimut. Aku belum selesai. Ruyan Liu tiba-tiba mulai. Dia menjatuhkan termos di tanganku. Sup ayam emas dengan beberapa paha ayam. Terciprat ke lantai bersih bangsal. Aku menatap sup ayam di tanah. Dia baru saja menjatuhkan hatinya. Fang Yuan, keluar dari sini. Saya tidak ingin mendengar sepatah kata pun dari Anda. Keluar dari sini. Kenapa aku harus keluar? Apa yang saya katakan salah? Saya membuang sendok sekali pakai ke tempat sampah. Saya jelas khawatir tentang Anda dan tidak mengenal orang baik. Aku sangat membenci wanita seperti ini. Peduli padamu berharap aku mati lebih awal. Apa sup ayam yang kamu buat untukku ini? Jika Anda tidak ingin melakukannya, jangan lakukan itu. Bukan giliranmu untuk berpura-pura di depanku. Dada Liu Ruyan naik turun. Mau tak mau aku batuk hebat. Anda bukan satu-satunya yang membuat sup saya. Tapi dia masih bertanggung jawab atas keluarga Liu. Seseorang yang bisa membuat pasukan ibu kota berguncang 3 kali dengan satu kalimat. Mengapa saya harus tunduk pada pembatasan berulang? Trik lagi dan lagi. Aku menundukkan kepalaku dan mengertakkan geraham punggungku. Sedih dan marah. Dia melirik Ruyan Liu. Sekali lagi melihat sup ayam di tanah tidak bisa disia-siakan. Aku perlahan berjongkok. Angkat semua otot. Tiup dengan mulut di telapak tangan. Dia memasukkan sepotong jari telunjuknya ke dalam mulutnya. Mengunyahnya. Apakah Anda suka atau tidak? Aku akan makan sendiri. Dan aku bergumam,
Pipiku mengembung. Ruyan Liu kaget. Apa yang dilakukan Fang Yuan barusan? Dia benar-benar mengambil otot dari tanah. Masukkan ke dalam mulutmu dan makanlah. Kau sudah gila? Dia bilang muntahkan. Aku menelannya. Dia bahkan menjulurkan lidahnya. Membuat wajah. Tidak hanya itu. Saya ingin makan semuanya. Ruyan Liu tidak bisa duduk diam. Aku mencoba bangun dari tempat tidur. Tapi benar-benar tidak berdaya. Hampir jatuh ke tanah. Untuk apa aku menahannya? Anda buta huruf. Anda berani makan sesuatu yang jatuh di lantai rumah sakit. Kau tahu betapa kotornya lantai rumah sakit? Lantai rumah sakit dipenuhi bakteri dan virus. Apakah Anda benar-benar tidak memiliki akal sehat atau palsu tidak ada akal sehat? Aku menggeleng kuat. Itu tidak bisa disia-siakan. Lagi pula, untuk waktu yang lama. Aku bahkan tidak perlu makan otot. Itu hanya jatuh ke tanah. Saya tidak makan di tanah. Keluarga Liu tidak cukup sedih untuk membiarkanmu makan hal-hal kotor. Cepat biarkan dokter mencuci perutmu. Ruyan Liu tiba-tiba menutupi pinggang belakangnya. Alis indah berkerut menahan sakit. Pinggangnya tidak pernah bagus. Dia menjalani latihan yang berat lagi. Itu lebih menyakitkan sekarang. Aku juga panik. Dengan tergesa-gesa membantunya kembali ke tempat tidur. Saya akan memanggil dokter, jangan lupa untuk memompa perut Anda. Akhirnya pengurus rumah mendengar kelainan di rumah itu. Menerobos dengan dokter. Saya tidak menyelesaikannya pada akhirnya. Dokter bilang tak perlu ribut. Liu Ruyan, tapi karena ulahnya barusan. Siti dirawat di rumah sakit selama seminggu. Pak Fang, ayo pergi dulu. Kepala pelayan menarik lengan bajuku. Baik. Aku menatap kosong pada Liu Ruyan di bangsal. Diam dan setengah bodoh, aku masih tidak bisa tidak bertanya pada paman pengurus rumah. Liu Ruyan, kenapa dia melahirkanku? Keluarga Trakea menghela nafas. Mulai menjelaskan, Anda baru saja datang ke rumah Liu beberapa hari yang lalu. Secara alami tanpa Liu hal-hal ini. Nyonya, dia sebenarnya benci ketika orang mengatakan dia sakit. Tubuh akan segera mati, DLL. Mengapa Anda benci ketika orang mengatakan dia meninggal lebih awal? Mengapa bahkan tidak mengatakan bahwa Anda tidak dalam keadaan sehat? Saya tidak bisa mengatakan apa-apa tentang penyakit itu. Dan itu tidak benar? Keluarga Liu jarang. Kakek sudah tua. Tidak dapat melanjutkan pekerjaan dengan intensitas tinggi. Beban secara alami jatuh pada wanita itu. Bagaimana dengan keluarga Liu yang lain? Tak satu pun dari mereka bisa mendapatkan pekerjaan besar. Satu persatu. Dan dia menyadari hal ini sejak dini. Setelah kematian orang tua ibunya. Bawa dia kepadanya segera. Istri saya baru berusia 5 tahun saat itu. Tapi wanita itu terlahir lemah. Kakek menuntutnya lagi. Kembangkan dia sebagai pewaris. Dan seterusnya. Kesehatan nyonya semakin memburuk. Tidak peduli berapa banyak obat yang digunakan untuk pengkondisian, itu tidak berguna. Penyakitnya agresif. Mereka harus menjalani operasi. Dokter mengatakan dia tidak akan hidup sampai usia 30 tahun jika dia terus seperti ini. Dia menangis di bangsal dan memohon dokter untuk menyelamatkannya. Dia ingin hidup. Pengurus rumah mengatakan. Air mata berkelap-kelip di mataku. Dia menyeka sudut matanya. Jadi sejak saat itu, kami tidak akan pernah berada di depannya lagi. Mengusulkan apapun. Ada topik tentang kesehatannya yang buruk. Aku tak bilang apa-apa. Hanya diam. Aku tak bisa membayangkannya. Sombong sekali. Sikap apatis. Ruyan Liu yang berbisa benar-benar menangis dengan getir. Memohon dokter untuk menyelamatkannya. Dia hanya ingin hidup. Saya ingin pergi ke sekretaris utama. Selamat tinggal melarikan diri meskipun memalukan. Tapi sangat berguna. Aku tidak tahu kenapa. Tiba-tiba aku tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Segera berpamitan dengan asisten rumah tangga. Lari cepat. Pengurus rumah kembali ke bangsal. Ruyan Liu telah bangun. Apa yang kamu katakan padanya? Saya baru saja mengatakan kepada Tuan Fang untuk bersikap baik. Jangan membuat nyonya marah lagi. Pengurus rumah berbohong. Ruyan Liu menurunkan matanya. Terlihat tenang dan elegan. Anda memanggil Zhou Heber.
Aku punya sesuatu yang penting untuk ditanyakan padanya. Zhou Heber segera tiba. Tuan Yao. Apakah ada yang tidak bisa Anda katakan di ponsel Anda? Ruyan Liu menggosok pelipisnya yang sakit. Ada informasi tentang Fang Yuan. Bisakah Anda memeriksanya untuk saya lagi? Terutama tentang 5 tahunnya di Amerika Serikat. Saya melihat ada sesuatu yang salah. Silakan. Setelah Zhou Hebe pergi, Ruyan Liu bersandar di bantal empuk. Menatap langit-langit putih. Akhirnya dia menghela nafas. Sungguh perintah yang merepotkan. Setelah beberapa hari, Liu Ruyan akhirnya keluar dari rumah sakit. Baru sampai di depan pintu rumah. Saya melihat beberapa pergelangan tangan di punggung saya. Tongkat kayu. Berlutut. Tinju di tangan. 1 triliun tolong maafkan saya. Diikuti oleh 2 tukang kebun di rumah. Mereka sangat sedih. Gila menarik bahuku. Pak, tolong berdiri. Tidak. Jangan hentikan aku. Saya tahu apa yang saya lakukan. Wajahku keras. Hanya karena aku tahu. Saya seorang pria yang berani bertindak. Maksud kami jika Anda tidak bangun dan berlari lagi. Nyonya benar-benar akan membunuhmu. Ruyan Liu turun dari Maybach. Kepala pelayan mengikuti di belakangnya. Bagaimana bisa? 2 tukang kebun saling memandang. Lihat dekat di mata pihak lain. Nyonya Tuan. Dia memindahkanmu dari rumah tua tahun ini. Pohon osmanthus yang datang ditebang. Mendengar ini, Ruyan Liu benar-benar menatap benda sialan itu. Dia akan membunuh bajingan ini. Itu pohon osmanthus yang diberikan kakekku padanya. Hai. Hai. Karena tukang kebun menjaga taman tetap rapi. Saya benar-benar tidak dapat menemukan cabang. Kau hanya bisa membawa kapak dan menebang pohon. Pada akhirnya, saya menghabiskan 9 banteng dan 2 harimau. Tarik keluar beberapa pohon osmanthus. Diukir menjadi beberapa ukiran kayu yang indah dan indah. Ruyan Liu melihat ayam jantan yang agak indah. Dan ukiran kayu. Kemarahan di hatiku menghilang. Lebih dari setengah. Bagaimana? Aku baik-baik saja, kan? Nah, Ruyan Liu setuju. Orang ini memang memiliki sesuatu. Nada suaraku tidak terlalu bagus hari ini. Ia terbatuk dengan suara pelan. Tekan bibir dengan tangan. Kau mau kompensasi apa? Tuan Liu tidak pernah meminta maaf. Terutama meminta maaf kepada beberapa psikopat. Jadi dia hanya melemparkan uang secara langsung. Apakah ada yang baik-baik saja? Ya, aku ingin tidur di ranjangmu malam ini. Wajah Ruyan Liu tiba-tiba berguling. Susterke, apakah Anda pikir saya punya niat lain untuk Anda? Saya baru saja bosan tidur di lantai baru-baru ini. Ayo beralih. Aku memutar bola mata. Dia adalah anak laki-laki besar polos yang menjaga tubuhnya seperti batu giok. Siapa yang kau lindungi? Ruyan Liu bingung. Sebelum tidur, aku berbaring di tempat tidur milik Liu Ruyan sendirian. Menatap ke samping pada Ruyan Liu yang terbaring di lantai. Jika dia tidak lari dari pernikahan di kehidupan sebelumnya, akan seperti apa bentuknya? Melempar dan berputar, tidak bisa tidur. Tiba-tiba aku mencium aroma. Tidak terlalu kuat. Dengan catatan herbal manis dan catatan mint. Aromanya berasal dari bantal dan selimut. Persis sama dengan Ruyan Liu. Baunya enak untuk selimutmu. Saudaraku, ada yang bilang. Kamu terkadang sangat mesum. Larut malam. Apakah sudah waktunya bagi kita untuk berkomunikasi lagi? Kenapa kamu masih di jam? Harus mengobrol di malam hari. Aku berkedip. Karena saya tidak pernah berbicara dengan teman-teman saya larut malam. Ruyan Liu berbalik. Bertatap muka denganku. Jadi apa yang ingin Anda bicarakan? Aku tidak tahu. Saya tidak ada hubungannya dengan orang-orang seperti Anda. Lalu apa yang kau lakukan? Aku mau tidur. Jangan tidur dulu, aku hanya ingin kamu berbicara denganku. Jadi saya memikirkannya. Memutuskan untuk memberitahunya rahasia kecilnya. Jangan menatapku seperti pengejaran sampah. Saya sebenarnya adalah bintang yang sedang naik daun di dunia bisnis. Ketua di balik layar grup Sinluo. Perusahaan dengan nilai pasar 100 miliar. Kalau dipikir-pikir, itu akan lepas landas lagi. Saya tidak luar biasa.
Saya sudah tahu tentang itu. Penyamaranmu terlalu kekanak-kanakan. Warna apa yang kamu pakai hari ini? Saya dapat menemukan celana dalam. Apalagi hal semacam ini. Lalu menurutmu apa warna celana dalamku hari ini? Hah? Aku tahu kau membual. Biru tua. Ruyan Liu, kamu memata-mataiku. Sangat menjijikan. Pakaian dalam yang Anda beli sendiri semuanya sama. Setiap hari adalah warna. Apakah Anda perlu saya untuk mengintip? Liu Ruyan menghancurkan bantal ke wajahku. Fang Yuan mengambil bantal dari wajahnya. Lalu apa? Apa kau tidak bangga? Sangat menyelamatkan muka memiliki suami sekuat aku. Dia benar-benar tidak tahu apa itu wajah. Percaya atau tidak, saya mengembangkannya nanti. Aneksasi keluarga Liu Anda. Saya sangat menunggu untuk melihat Raja 100 miliar. Aku mendengus. Saat itu, saya tidak hanya akan menelan keluarga Liu. Aku ingin menceraikanmu. Kejar cinta sejatiku. Kemudian keliling dunia. Nah, Ruyan Liu sudah mulai merasa mengantuk. Matanya perlahan-lahan menjadi bingung. Tidak, Anda tidak memiliki keluarga Liu lagi. Lalu apa yang akan kamu lakukan setelah kamu menceraikanku? Tanpa keluarga Liu. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Temukan kesempatan. Karena saya tidak tahu, saya tidak mendengar kata-kata terakhirnya dengan jelas. Ia bangkit dari ranjang dan berbisik pada mulutnya. Apa yang Anda cari kesempatan untuk dilakukan? Itu tidak mungkin aku. Aku mengatakannya di hatiku. Ruyan Liu tertidur. Aku menatap mata mengantuk Ruyan Liu untuk waktu yang lama. Akhirnya, saya mengeluarkan ponsel saya dan memeriksanya. Seseorang dengan pinggang yang buruk harus tidur di tempat tidur yang empuk atau tempat tidur yang keras. Dan jawabannya adalah ranjang yang keras. Ia melirik ranjang lantai dengan kasur 7 lapis. Sepertinya agak terlalu lembut. Jadi saya membungkuk. Dia membawa Ruyan Liu kembali ke tempat tidur saat dia sedang tidur. Menyelipkan punggungnya. Tuhan, aku sangat baik. Aku menghela nafas lagi bahwa aku adalah orang yang baik. Lalu aku menaruh selimutku sendiri. Tercakup dalam selimut Ruyan Liu. Orang baik melakukannya sampai akhir. Tutupi lebih banyak. Jangan kedinginan. Ruyan Liu tidur linglung di tengah malam. Terbangun oleh panas. Dia membalik selimutnya dengan tatapan kosong. Akhirnya ditemukan. Selimut ekstra entah kenapa muncul di tempat tidurnya. Dia melihat ke lantai. Peaono Fang Yuan tidur di semua sisi. Tapi selimutnya hilang. Dia tegak. Melihat selimut ekstra di tanganku. Akhirnya, dia menghela nafas tak berdaya. Bangun dari tempat tidur dan letakkan selimut di perutku. Kembali tidur. Dia akan tertidur. Mendengar seseorang mengucapkan selamat malam yang tidak jelas. Mengenai kejadian yang terjadi tadi malam. Dua orang berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku tidak akan bekerja hari ini. Kamu ganti bajumu dulu dan pergi ke suatu tempat bersamaku. Ruyan Liu. Saya mengenakan mantel parit kasmir saturasi rendah hari ini. Aku membuat tangisan jijik. Enggan untuk bergerak. Di mana? Membawa Anda untuk mendapatkan hadiah. Saya langsung segar kembali ketika mendengarnya. Dia memakai jaket bisbolnya. Pakai sepatu ketsmu dan bergegas keluar pintu. Ruyan Liu melihat kolokasi saya yang ceroboh. Tidak bisa tidak membungkuk. Sama sekali tidak ada temperamen sebagai anggota keluarga kaya. Sepertinya saya harus menemukan kembali diri saya sendiri. Sudah duduk di jok belakang Maybach. Mobil berhenti. Ruyan Liu memanggilku keluar dari mobil. Ini di sini segera. Tidak jauh dari rumah. Perusahaan Li juga. Dan dia menganggukkan kepalanya. Tampilan alami. Ini permintaan maaf yang kujanjikan terakhir kali. Apakah kamu menyukainya? Saya melihat toko di depan saya. Rupanya baru saja direnovasi. Mereka bahkan tidak memiliki tanda. Toko ini memiliki 2 lantai penuh. Banyak ruang di dalam. Asisten Zhou Hebai memegang daftar. Hitung jumlah buku. Tukang kebun dan merangkai bunga profesional. Mereka mendiskusikan penataan bunga dan tanaman dengan suara rendah. Ruyan Liu menuntunku menaiki tangga spiral. Apa ini semua untukku? Saya tidak percaya itu. Tentu. Bukankah kau bilang kau suka sastra?
Jadi saya membeli toko buku ini untuk Anda. Ekspresi Ruyan Liu alami. Apakah kamu tidak menyukainya? Aku menggelengkan kepala. Nada bersemangat. Aku benar-benar menyukainya. Anda dapat mengadakan pertemuan dengan sekretaris di sini di masa depan. Diskusikan rencana perusahaan. Anda juga bisa duduk di sini membaca dan minum teh. Kultivasi diri. Ini adalah basis rahasiaku. Saya akan sering melakukannya di masa depan. Kata Ruyan Liu. Ingatlah untuk menggiling biji kopi saya. Terima kasih Tuan Liu. Reputasi Tuan Liu ceroboh. Aku melompat gembira dan memeluk bahunya. Mendapat ekspresi terkejut dan tidak suka dari pihak lain. Jangan menempel tiba-tiba. Sangat menakutkan Ruyan Liu merobekku. Siapa yang tahan? Seorang gila tiba-tiba bergegas dan memeluknya. Ah, mulutku terbuka dan sudut mataku melengkung. Baiklah, kalau begitu aku akan memaafkanmu dengan penuh belas kasihan. Meskipun saya sudah lama lupa apa itu. Ini hari Rabu hari ini. Karena Liu Ruyan melintas ke pinggangnya minggu lalu. Keduanya pergi ke rumah tua untuk mengunjungi kakek mereka. Rencananya ditunda selama seminggu. Tapi Sabtu ini, kita harus pergi ke rumah tua. Prioritas utama adalah... Ruyan Liu menatapku berdiri di ruang menonton. Rambut berantakan. Anda menggaruk pantat dan menyikat gigi. Temperamen Diaosi akan datang. Dia menutupi dahinya karena kesakitan. Hantu ini pasti tidak pernah dilihat oleh kakek. Aturan rumah tua itu ketat. Terutama memperhatikan etiket. Fang Yuan tak tahu aturan. Masih bisa ditoleransi dengannya. Tapi saya pergi ke kakek saya. Aku pasti akan diusir dari rumah tua dengan pot. Apa yang kamu lihat? Belum pernah melihat pria tampan. Ruyan Liu berpikir keras. Sebaliknya. Biarkan kakek mengusir orang ini dari keluarga Liu. Dia kelelahan. Tapi masih bertanya apakah Anda punya waktu hari ini? Aku punya sesuatu untuk dilakukan tanpa berkencan. Siapa yang mau ceroboh sepertimu? Seluruh. Ikan asin yang bau busuk. Aku ingin kau belajar dengan giat. Apa itu upacara kaya? Aku memuntahkan busa di mulutku. Menggaruk pantatnya lagi. Saya pikir saya sopan. Su menggaruk pantatnya di depanku. Kedua, jangan panggil aku kakak perempuan. Oke. Tapi aku benar-benar ada sesuatu yang harus dilakukan hari ini. Saya harus pergi bekerja. Tuhan yang bekerja. Apakah ikan asin ini akhirnya mau bergerak? Sekretaris pertama pasti meneteskan air mata. Bagaimanapun, saya juga ketua Sinluo. Aku menyeka mulutku dengan handuk. Saat melewati Liu Ruyan. Dia bahkan menepuk pundaknya. Ayo, Tuan Liu. Pakai sepatumu dan buka pintunya. Angkat kakimu, kenapa kamu tidak bisa berjalan? Dia berbalik dan menemukan bahwa dia ditangkap oleh Liu Ruyan. Kakak, ketua siapa yang memakai piyama untuk bekerja? Ray lupa mengganti pakaiannya. Di dalam grup Sinluo. Ruang konferensi jarang dikemas untuk 3 atau 4 orang. Ini semua hatiku. Mereka adalah teman sekamar kaya Inggris generasi kedua saya, Charlie. Hamidon, programmer Asan dari India. CFO Yang Sueli. Serta keempat sekretaris. 4 orang dengan kepribadian mereka sendiri. Meskipun ada pertemuan yang akan datang. Masih melihat waktu luang. Dan aku duduk di kursi utama. Dipaksa oleh Liu Ruyan. Saya masih memiliki gejala. Aku masih melihat tanganku. Pembukaan yang sangat serius. Bagaimana jika istriku mengira aku pecundang? Tuan Fang, Anda sama sekali tidak memiliki argumen dengan 3 kata ini. Dia pasti buta. Hamid berkata dalam bahasa Cina dengan aksen yang aneh. Tinggimu 1,85 meter. Itu dibulatkan ke 2 meter terdekat. Bernilai ratusan miliar. Dan dukungan tanpa syarat dari kami berlima. Dan cerah dan tampan. Cinta pada pandangan pertama, cinta pada pandangan kedua. Sanjian menggali jantung dan paru-paru. Kapal tembakan transgender. Walmart memiliki generasi listrik yang tak terhitung jumlahnya. Aku mengangguk kecil. Saya agak setuju dengan itu. Bahasa Cina Anda terlalu kuat. Charlie, belajar darinya. Banyak bicara. Tapi orang tuaku memberitahuku.
Berbohong dengan mata terbuka bisa mengubahmu menjadi Superman wasir. Wasir berbentuk bunga mawar. Yah, orang tuamu agak romantis. Seperti yang diharapkan dari Prancis dan Inggris. Kombinasi orang. Bahkan wasir berbentuk mawar. Charlie, kamu adalah generasi kedua orang kaya. Anda memberitahu saya apa yang perlu saya pelajari. Otak Charlie berpacu. Dia bertepuk tangan. Kilatan inspirasi. Anda harus singkirkan kakimu dari meja konferensi dulu. Aku baru sadar. Dari awal. Saya menjaga kaki saya di atas meja konferensi. Aku lupa hahaha. Maaf, Yang Sueli mendengus jijik. Ketika kami berada di Amerika Serikat. Anda tidak perlu memikirkan itu. Dia meniup manikurnya. Mata yang menarik. Tembak langsung diri Anda di kursi utama. Anda mengatakan ya. Tuan Fang, saya memutar kursi. Dengarkan kata-katanya. Kebetulan kursi itu berputar dari belakang ke depan. Tunjukkan setengah wajah samping yang tampan kepada semua orang. Jembatan hidung tulang alis garis curam divisi cahaya dan bayangan. Kedua sisi tersembunyi dalam bayang-bayang. Aku melengkungkan bibir dan alisku. Lagi pula, orang yang berani mengatakan bahwa saya tidak mengerti etiket. Sudah lama ditembak, kan? Nada suaranya masih memiliki nada akhir yang biasa. Liu Ruyan sering mengatakan bahwa saya tidak pandai dalam hal ini. Bicaralah dengan nada konyol. Tapi hanya mereka yang benar-benar mengenalku yang tahu. Penyesuaian rongga serat. Hanya untuk mereka yang sekarat. Hanya sedikit lebih banyak waktu bernapas. Lagi pula. Saya orang yang sangat baik. Aku memutar kursi. Berdiri dan hadapi kerumunan. Tangan di atas meja. Mantel hitam panjang itu terlepas sedikit dari bahu. Alis gelap dicelup terang. Dengan rasa dingin yang berbeda dari sebelumnya. Gosip sudah berakhir. Saatnya membicarakan bisnis.